3706. Jika formasi Kaisar Kuasa Wingman tidak teratur, akan lebih sulit untuk membentuk efektivitas tempur. Lu Ming membunuh masa lalu, satu gerakan, dan dalam sekejap, dia membunuh 5 atau 6 orang berturut-turut. Sialan, mundur, mundur. Sayap perak meraung dan tampak mengerikan. Begitu banyak dari mereka yang terpaksa melarikan diri oleh Lu Ming sendirian. Dia hampir muntah darah. Sekarang, hanya satu dari mereka yang akan lolos. Bunuh. Pada saat ini, di ibu kota naga, seekor naga yang kuat mengaum. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Membunuh. Bunuh. Banyak naga meraung. Tiba-tiba, ratusan naga yang kuat meninggalkan ibu kota kekaisaran dan membunuh Terans bersayap. Kelompok naga ini, ada lebih dari selusin kaisar, ratusan Raja Dewa 9 berat, bersama-sama, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Kaisar yang akan menjadi Teran bersayap sedang dikejar oleh Lu Ming. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghentikan klan naga. Begitu mereka bertarung, ratusan orang bersayap terbunuh. Aster naga, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk, menerobos formasi Teran bersayap, membunuh orang-orang Teran bersayap yang terbang kemana-mana. Bunuh Bertman perak. Seekor naga di alam kuasi kekaisaran meraung dan bergegas ke sayap perak. Wajah Silverwing sangat berubah. Di bawah perlindungan beberapa ahli, dia kabur dengan tergesa-gesa. Namun, para ahli klan naga itu menatap sayap perak, tidak membiarkan pihak lain melarikan diri, jarak mereka semakin dekat. Bantu aku, bantu aku. Sayap mengaum. Meskipun dia juga roh jahat tingkat atas, dia sangat berbakat, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya memiliki kultivasi 8 kali lipat dari Raja Dewa. Jika dia diminta untuk berurusan dengan Kaisar Semu, dia takut menjadi sedikit miskin. Di hadapan lebih dari selusin calon Kaisar Naga, dia hanya memiliki satu cara untuk mati. Simpan sayap perak. Cepat. Beberapa calon kaisar dari Terans bersayap terbang menuju sayap perak. Identitas Silverwing sangat penting. Tidak hanya dia berbakat, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang hebat. Dia tidak bisa mati di sini. Jika Yinyi mati di sini, hanya ada satu cara bagi mereka untuk mati, dan bahkan menyakiti keluarga mereka. Tiba-tiba, ada banyak orang sayap kuasi kaisar, terbang menuju sayap perak. Lu Ming tidak mau mengurus orang-orang ini, jadi dia meninggalkan mereka ke klan naga. Lu Ming membunuh kaisar bersayap yang tersisa. Lu Yi akan membunuh semua orang ini di sini. Karena, begitu winger ini habis, selanjutnya, aku takut menghadapi balas dendam kaisar. Meskipun kekuatan bertarung Lu Ming bagus sekarang, dia pasti sudah mati di hadapan kaisar. Oleh karena itu, Lu Ming mengerahkan kecepatannya secara ekstrim. Ruang di depannya rapuh seperti pasta kertas. Saat dia melewati kehampaan, kilatan akan muncul di depan calon kaisar, dan kemudian dia akan membunuhnya dengan satu pukulan. Dari kejauhan, kamu dapat melihat bahwa Lu Ming terus berkedip di udara. Setiap kali berkedip, akan ada pria bersayap yang akan dibunuh oleh Lu Ming. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari selusin kaisar akan mati di tangan Lu Ming. Pergi-pergi. Ada lebih dari selusin orang bersayap semi-kaisar, bergegas ke Yinyi di sana, melindungi Yinyi, dan mencoba melarikan diri bersamanya. Tapi bagaimana orang naga bisa membiarkan mereka kabur? Orang-orang bersayap membunuh mereka dan menangkap sejumlah besar naga di sepanjang jalan. Mereka juga membunuh banyak dari mereka. Mereka membenci orang Pterosaurus sejak lama. Sekarang ada peluang untuk mempertahankan para pemain sayap ini, bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka. Mengaum. Satu demi satu naga meraung ke langit, dan tubuh naga ramping itu berputar, sama sekali mengabaikan pertahanannya sendiri, membuat serangan gila. Sejenak, para winger tertahan dan sulit melepaskan diri. Dan orang-orang sayap yang tersebar Zun Huang telah dibunuh oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming bergegas menuju sayap perak. Sial, sial. Silverwing terus berteriak di mulutnya, wajahnya pucat dan dia berkeringat. Lu Ming, aku sudah mendengar bahwa kaisar keluarga kita akan segera dibunuh. Kamu akan sengsara nanti. Jika kamu berhenti sekarang, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Sayap meraung dan mengancamnya dengan kaisar. Dia memang mengirim kabar kepada dewa yang menjaga di luar. Namun, Lu Ming mencibir dan tidak tergerak sama sekali. Berita itu keluar, yang diharapkan oleh Lu Ming. Tapi bagaimana dengan itu? Apakah kaisar berani membunuh? Ada banyak Terans bersayap di sini. Begitu kaisar membunuh, dunia pasti tidak akan mampu menahan keruntuhan. Oleh karena itu, dewa pemain sayap di luar pasti akan menunggu pemain sayap lainnya mundur sebelum memulai. Selama para winger ini tidak keluar, dewa di luar tidak akan berani melakukannya dalam waktu singkat. Ini juga alasan mengapa Lu Ming ingin membunuh semua winger ini.
Begitu mereka dibiarkan habis, mereka akan berada dalam bahaya. Sebaliknya, mereka akan aman. Bunuh. Luming minum dan menyerang seperti orang gila. Dia berlumuran darah, tapi benar-benar diabaikan, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Menyentuh. Beberapa winger tewas. Beberapa dari 9 sayap berat Raja Dewa tersapu oleh kekuatan tinju, yang juga meledak dan jatuh di tempat. Di sisi lain, klan naga juga meningkatkan serangannya dan membunuh beberapa winger yang kuat. Di bawah kendali klan Shenlong, Luming memburu teran bersayap dengan lebih cepat dan nyaman. Dengan setiap gerakan, akan ada keuntungan. Ini adalah pembantaian total sepihak. Melarikan diri. Di antara orang-orang bersayap, terdengar raungan panik. Kemudian, banyak winger berhamburan dan kabur ke segala arah. Pada saat krisis hidup dan mati, mereka telah mengabaikan sayap perak. Tapi sekarang, sisa kekuatan teran bersayap tidak lebih baik dari klan naga, atau bahkan lebih dari klan naga. Jangan biarkan mereka lari. Orang-orang naga mengaum, hampir 2 naga melawan pemain sayap, serangan gila, mati menjerat pria bersayap itu. Menurut mereka, selama mereka menjerat para winger, Luming bisa membunuh mereka. Para pemain sayap ini terjerat dan sulit diterobos untuk sementara waktu, yang sudah mewakili takdir mereka. Tubuh Luming berkelap-kelip dan membunuh terus-menerus. Dia pertama kali memilih seorang pria dari wilayah kekaisaran untuk berburu. Masih ada lebih dari selusin pemain sayap di wilayah kuasi kaisar. Mereka terjerat oleh orang-orang kuat dari klan naga. Menghadapi Luming, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali dan dibunuh oleh Luming satu persatu. Lebih dari 10 detik kemudian, lebih dari selusin kaisar semu bersayap, semuanya mati di tangan Luming. Kali ini, Terans bersayap masuk, dan semuanya mati di tangan Luming. Tentu saja, untuk ras sebesar Teran bersayap, 60 calon kaisar bukanlah apa-apa, tetapi bagi Luming, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Begitu Kaisar Zuo meninggal, Kaisar Jiuchong yang tersisa bukanlah lawan Luming. Di depan Luming, dia tidak memiliki perlawanan dan ketegangan. Luming jatuh dengan satu pukulan, 3 atau 5, 6 atau 7, dan hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, semua sayap yang tersisa terbunuh. Awalnya, masih ada beberapa ras lain yang tersisa. Luming, terlepas dari angka 3, 7 dan 21, menyelesaikan semua masalah. Subscribe Penatua. Itu dia. Melihat mayat bersayap di seluruh tanah, bulu di seluruh tanah, dan orang-orang ras naga, mereka semua linglung. Sebelum itu, hampir 60 kaisar bersayap akan mengepung mereka. Mereka semua putus asa, mengira kali ini mereka akan dimusnahkan. Tanpa diduga, pada saat kritis, seorang Luming terbunuh. Tampaknya pencapaian Luming hanya 4 kali lipat dari Raja Dewa. Namun, kekuatan bertarungnya sangat kuat sehingga dia seperti membunuh seekor ayam. Mereka belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Saat ini, Luming memiliki 5 kantong langit dan bumi di tangannya. Mereka diambil dari mereka dengan membunuh Yinyi dan lainnya. Dengan lambaian tangan Luming, 5 kantong surga dan bumi terbang tinggi ke langit, dan kemudian menjadi semakin besar. Kemudian tas dibuka dan naga terbang keluar. Mengaum. Di dunia, ada suara nyanyian naga. Naga dengan warna berbeda, terbang di udara, sangat spektakuler. Naga-naga ini ditangkap oleh Terans bersayap sebelumnya. Begitu naga-naga ini terbang keluar, mereka melihat sekeliling dengan waspada. Ketika mereka melihat ibu kota kekaisaran naga dan naga lainnya, dan tidak ada Teran bersayap, mereka santai. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Kita diselamatkan. Naga-naga itu penasaran. Segera, ada seekor naga di ibu kota kekaisaran naga, yang baru saja menceritakan kisahnya. Ketika mereka mendengar bahwa Luming telah membunuh semua winger sendirian, mereka terkejut. Kemudian, semua naga terbang ke Luming untuk berterima kasih padanya. Tuan Lu, kamu sangat kuat gelombang. 7 naga bercakar sebelumnya juga terbang, dan tatapan Luming penuh dengan kekaguman dan pemujaan. Tapi Luming tidak santai. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Krisis belum berakhir sekarang. Ada beberapa dewa yang menjaga bagian luar Teran bersayap. Jika dewa ini bertarung, kita semua akan mati. Lu Mingdao. Pidato ini, adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada suara. Semua wajah naga sangat jelek. Mereka sangat jelas tentang konsekuensi dari tindakan kaisar. Dunia ini akan hancur. Bagaimana dengan itu? Haruskah kita menunggu seperti ini? Sialan, keluar dan lawan mereka. Terdengar suara gemuruh. Begitu Luming mengangkat tangannya, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah perang sebelumnya, Luming telah mengumpulkan reputasi tinggi. Roh naga ini secara tidak sadar menganggap Luming sebagai tulang punggung. Faktanya, jangan takut.
Aku punya cara untuk mengirimmu ke planet induk klan naga. Lu Mingdao. Apa? Bisakah kamu mengirim kami ke Ibu Naga? Kata-kata Luming menyebabkan keributan di tempat kejadian. Semua naga terkejut tak terkira. Bintang ibu dari kebangsaan naga adalah tanah suci dalam legenda kebangsaan naga. Luming, bisakah kamu benar-benar mengirim mereka ke bintang ibu naga? Sejujurnya, aku baru saja meninggalkan bintang induk naga, dan aku mengenal Master Aokian, Dewa Kepunahan. Master Aokian mengirimiku semacam pelat susunan. Sebelum suara Luming jatuh, ada kegemparan hebat di tempat kejadian. Apa? Tuan Aokian, naga abadi, bukankah kamu jatuh? Itu orang kuat legendaris yang tak terkalahkan dari klan naga. Apakah kamu benar-benar tahu keberadaan yang hebat? Semua orang naga menatap Luming, mata mereka terbakar. Luming menyentuh hidungnya tanpa bisa berkata-kata dan berkata, Tuan Aokian, dia belum jatuh. Sekarang dia berada di bintang ibu dari klan naga. Dia telah memberikan disarai untuk membuka lubang cacing dan mengarah ke bintang induk naga. Klan. Seharusnya tidak terlambat. Aku akan membuka lubang cacing sekarang dan mengirimmu ke bintang ibu naga. Jika terlambat, akan ada perubahan. Tanpa penundaan, Luming mengeluarkan 36 pelat susunan yang diberikan Aokian kepadanya, dan memasang susunan besar di udara. 36 susunan disusun dalam lingkaran, memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, dalam kehampaan, pusaran air muncul, lorong gelap muncul di udara. Melalui lubang cacing, Luming bisa merasakan nafas bintang ibu naga. Ini sukses. Nah, lubang cacing terbuka. Ayo pergi sekarang. Lu Mingdao. Itu benar-benar bintang ibu naga. Aku bisa merasakan kehangatannya. Aku sangat gembira. Banyak naga yang bersemangat. Pergi-pergi. Beberapa naga masuk ke lubang cacing dan menghilang. Sekarang, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai Luming. Begitu banyak terans bersayap telah terbunuh, dan ada dewa yang menjaga mereka di luar. Ini masalah biasa. Sekarang dewa sayap di luar mungkin merasa ada terans bersayap di dalam, jadi mereka tidak berani melakukannya. Tapi setelah sekian lama, pasti ada yang salah. Nanti telat. Lebih baik bertarung daripada mati di tangan kaisar. Lubang cacing sangat besar, dan naga ini dapat mengecilkan tubuh mereka dan menahan ratusan dari mereka untuk lewat pada saat yang bersamaan. Di dunia ini, ada sekitar puluhan ribu naga, tidak butuh banyak waktu untuk berhasil melewati lubang cacing. Akhirnya, hanya Luming yang tersisa. Luming juga bergegas ke lubang cacing, lalu pikirannya bergerak. 36 Arraidis terbang ke tangan Luming, dan lubang cacing itu menghilang. Tapi bentuk tubuh Luming telah terbang menuju bintang induk naga. Saat dia sampai di bintang ibu naga, lubang cacing juga menghilang. Luming tidak berniat keluar dan melawan kaisar. Itu adalah tindakan mencari kematian. Bintang ibu naga, sebuah gunung, sejumlah besar naga datang. Sungguh tampilan yang kuat, ya Tuhan, betapa menakjubkan udara ini. Lingkungan stabil yang bagus, suasana ramah yang bagus. Bintang ibu naga, aku yakin, ini adalah bintang ibu, kami benar-benar datang ke bintang induk. Banyak naga, bersemangat dan gemetar. Tak perlu dikatakan, begitu mereka merasakannya, mereka akan tahu bahwa ini adalah bintang ibu dari klan naga. Tidak akan ada kesalahan. Bintang ibu naga adalah asal mula semua naga, selama itu adalah naga, begitu kamu datang ke sini, kamu akan memiliki perasaan khusus. Mereka sangat bersemangat. Lingkungan kultivasi di sini jauh lebih baik daripada tempat mereka dulu tinggal. Ketika mereka berlatih di sini, pencapaian mereka akan meningkat pesat. Tidak seperti sebelumnya, mereka hanya bisa mencapai kaisar. Aku merasa seperti menunjukkan tanda-tanda akan menerobos, dan tidak akan lama lagi aku bisa menerobos. Seekor naga tua memanggil dengan penuh semangat. Dia adalah seorang kaisar untuk menjadi. Dia sangat berbakat ketika dia masih muda. Dia segera berlatih menjadi kaisar. Namun, dalam waktu menengah itu, dia sulit diterobos. Dia bisa saja meninggalkan dunia untuk menerobos. Tetapi begitu dia meninggalkan dunia, dia pasti tidak akan bisa kembali setelah menerobos, dan dia mungkin menghadapi perburuan dan pengejaran oleh ras lain. Banyak keluarga besar yang rakus akan naga di alam dewa. Sangat berangin untuk menarik gerobak dengan naga di alam dewa. Oleh karena itu, dia terjebak dalam kelas kuasa imperial selama bertahun-tahun. Ketika dia datang ke bintang ibu naga, dia langsung merasa bahwa dia akan menerobos. Aku juga menerobos. Banyak naga terstimulasi dan merasakan tanda-tanda terobosan. Subscribe Penatua. Semua orang naga bersorak dan bersemangat. Ini adalah kampung halaman mereka, tanah suci para naga. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di udara. Begitu sosok itu muncul, itu dipenuhi dengan kekuatan naga yang sangat besar.
Tiba-tiba, pemandangan menjadi hening dan merasakan kekuatan naga yang besar. Semua orang naga merasakan tekanan yang luar biasa. Tuan Aokian. Lu Ming memegang tinjunya. Sosok di udara secara alami adalah Aokian, dewa kepunahan. Ini Master Aokian. Semua naga, ada di hati yang gila. Aokian, dewa pemusnahan, adalah naga terkuat dalam legenda. Mereka benar-benar melihat legenda itu dengan mata kepala sendiri. Semua orang naga sangat bersemangat sehingga mereka berlutut dan memberi hormat satu demi satu. Jangan terlalu sopan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan Aokian menyebar, dan semua manusia naga bangkit pada saat bersamaan. Ao Dangkal memandangi puluhan ribu naga, jauh di matanya, memancarkan sinar warna yang bersemangat. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Seru Ao Dangkal. Puluhan ribu naga dibawa kembali sekaligus. Ini panen yang luar biasa. Selama kita mengolahnya dengan baik, klan naga tidak akan hancur dan akan berkembang. Ini adalah dasar dari kebangkitan manusia naga. Awalnya, hanya ada sedikit Shenlong di planet induk naga, seperti Aoyan. Bagaimana klan naga bisa tumbuh? Namun, jika ditambahkan puluhan ribu, kecepatan perkembangbiakannya akan sangat cepat. Ini yang harus aku lakukan. Di masa depan, selama aku bertemu naga itu, generasi mudaku akan mengirimkan bintang induk klan naga. Lu Ming Bao Kuan Dao. Bagus. Aokian mengangguk berulang kali, lalu mengatur keluarga naga ini. Bintang ibu dari klan naga memiliki wilayah yang luas. Sekarang hanya ada beberapa manusia naga. Terlalu sederhana untuk mengatur puluhan ribu naga. Dan Lu Ming juga tidak segera pergi, karena dia berencana untuk meminum obat ajaib di tubuhnya. Dia telah menemukan rahasia budidaya kekuatan tabu. Dia perlu terus menyimpan energi. Dengan cara ini, dia tidak akan takut hidup dan mati dan tidak membutuhkan pembelaan. Bahkan jika dia terluka parah, dia dapat pulih dengan cepat dan meningkatkan kultivasinya. Sebelum pertempuran dengan Teran bersayap, Lu Ming menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia mendekati Shen Jun Wuzong dengan sangat cepat. Jika perang hidup dan mati yang begitu sengit, lebih dari beberapa, dia mungkin bisa menembus ke God King 5. Tentu saja, premisnya adalah sel-selnya menyimpan energi yang cukup untuk mengumpulkan potensi yang cukup. Ketika Lu Ming sedang mencari Senyao, beberapa dewa Teran bersayap di luar dunia berukuran sedang sebelumnya sangat jelek. Secara alami, dia menerima berita dari Yinyi dan yang lainnya, dan tahu bahwa Lu Ming sedang berburu dan membunuh Teran bersayap. Namun, mereka tidak berani menyerbu secara langsung, karena takut menghancurkan dunia. Kalau begitu, tidak ada pemain sayap di dalam yang bisa bertahan. Jadi mereka harus menunggu di luar. Namun, tunggu sehari, tidak melihat seorang wingman dari dunia menengah keluar. Mereka tahu bahwa pemain sayap di dalam lebih berbahaya. Jika tidak apa-apa, bagaimana mungkin kamu tidak keluar? Aku akan masuk dan melihat. Salah satu sayapnya manusiawi dan suram. Kemudian, mereka membuka saluran, dan pemain sayap dari alam dewa melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah. Dia akan bernafas sendiri, konvergensi ke ekstrim, tidak berani bocor sedikit pun, dan kemudian di dunia ini untuk menemukannya. Tapi mencari lingkaran, naga tidak melihat, Teran bersayap, juga tidak ditemukan. Dunia, menjadi kosong, tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin? Sialan. Raung pemain sayap itu. Dunia orang, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Ledakan. Dia tidak bisa menahannya. Nafas teror pecah. Nafas Tuhan begitu mengerikan sehingga dunia tidak dapat menahannya. Mengambil orang ini sebagai pusatnya, ada celah ruang yang sangat besar, menyebar dan meluas ke ujung dunia. Ledakan. Seluruh dunia bergetar hebat. Bumi berguncang, bumi terbelah, dan magma tersebar di seluruh langit. Seluruh dunia, menghancurkan. Segera, seluruh dunia meledak menjadi kehampaan. Dunia tidak tahan tekanan kaisar. Menghilang untukku. Kaisar Ayab berbicara dengan acuh tak acuh, dengan sepasang sayap dan satu kipas, dan dua ujung tajam muncul, membelah dunia menjadi beberapa bagian, dan kecepatan kehancuran tiba-tiba meningkat. Kaisar Sayap, menerobos kehampaan, meninggalkan dunia dan muncul di luar. Dari luar, kamu dapat dengan jelas melihat bahwa langit berbintang berputar dengan keras dan memiliki luapan energi yang kuat. Apa yang terjadi? Para dewa di luar segera bertanya. Kaisar yang masuk mengatakan apa yang telah dilihatnya, dan yang lainnya tercengang. Pada akhirnya, mereka pergi dari sini dan melaporkannya. Setengah bulan kemudian, Lu Ming meninggalkan planet induk naga lagi. Kali ini, dia membawa banyak obat ajaib, cukup untuk dia gunakan untuk jangka waktu tertentu. Kali ini, Lu Ming tidak pergi ke area tempat para winger berada. Aku takut mereka mencarinya. Lu Ming ada di arah lain.
Arah mukanya adalah ke selatan alam semesta. Karena istana impian terletak di selatan alam semesta. Dia tidak terburu-buru, dia berlatih saat dia dalam perjalanan. 6 bulan kemudian, dia datang ke tempat yang makmur. Tempat ini adalah tempat komersial terkenal di selatan alam semesta Hong Huang. Ada banyak benih yang terkumpul di daerah ini. Banyak pengusaha dari berbagai angkatan juga menarik banyak ahli untuk berdagang di sini. Lu Ming datang ke sini untuk mencari tahu apakah Tiangong telah merekrut tentara surgawi. Kedua, Lu Ming ingin membeli beberapa seni rahasia. Sebelum itu, dia membunuh ratusan orang kuataran bersayap dan mencari 28 jenis seni rahasia yang berbeda. Sebagian besar rahasia ini terkait dengan kecepatan. Tapi ada 5 dari mereka. Lu Ming pernah berlatih sebelumnya, jadi hanya ada 23 yang Lu Ming belum berlatih. Selama setengah tahun terakhir, Lu Ming telah mengolah seni rahasia ini menjadi rune rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Semakin banyak rune esoterik yang dia integrasikan, semakin kuat kekuatan bertarungnya. Oleh karena itu, Lu Ming ingin menemukan lebih banyak seni rahasia. Bintang Sang Chuan, bintang besar, juga sangat makmur. Orang-orang kuat dari berbagai ras bolak-balik. Lu Ming sedang berjalan di jalan. Setelah beberapa saat, Lu Ming masuk ke sebuah toko besar. Tokonya sangat besar, tertata rapi dengan banyak rak, diletakkan di atas berbagai harta karun. Sendan, Senbing, Senyao, Sengong, Miaoja, naskah rahasia, seni rahasia, Del. Tuan, ada yang bisa aku bantu? Seorang gadis cantik datang dan bertanya sambil tersenyum ramah. Aku perlu membeli beberapa rahasia. Lu Ming langsung ke intinya dan mengatakan niatnya. Oh, seni rahasia macam apa yang kamu butuhkan? Aku bisa membantumu untuk melihat apakah ada. Wanita muda berkata. Aku bisa membeli semua jenis seni rahasia. Semakin banyak, semakin baik. Lu Ming Dao. Subscribe Penatua. Semua jenis seni rahasia. Kali ini, wanita muda itu tertegun. Dia menatap Lu Ming dengan sangat terkejut. Seni rahasia biasa, tidak ada yang membeli, tetapi tidak akan membeli lebih banyak, umumnya akan membeli 1 atau 2 penelitian sebagai alat bantu. Karena, untuk mengolah kekuatan suci, ada sumber seni rahasia. Seni rahasia asli tidak dapat diduga, memiliki potensi besar, dan jauh lebih kuat daripada seni rahasia biasa. Bahkan jika kamu menghabiskan seumur hidup untuk mempraktikannya, kamu mungkin tidak dapat mencapai kesuksesan besar. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mempraktikkan seni rahasia umum. Kecuali jika kamu tidak bangun dengan rahasia aslinya. Namun, seni rahasia asli jarang ada di ziarah suci Taixu, tetapi jarang di beberapa kekuatan kosmik yang kuat dan bahkan ras yang kuat. Beberapa ras yang kuat, hampir semua orang dapat membangkitkan seni rahasia asli. Bahkan jika beberapa orang tidak bisa bangun di usia muda, mereka masih bisa bangun di usia tua dan memiliki kultivasi yang maju. Jadi, belilah banyak seni rahasia sekaligus, sangat sedikit. Apalagi Lu Ming akan membeli sebanyak yang dia mau. Tamu aku, apakah kamu benar-benar ingin membeli banyak? Tanya wanita muda itu. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Kalau begitu aku akan meminta anak kita untuk keluar dan berbicara denganmu. Tamuku, tolong tunggu sebentar gelombang. Wanita muda itu membungkuk untuk memberi hormat dan pergi. Segera setelah itu, wanita muda itu mengikuti seorang pria muda. Pria itu sangat tampan, dia terlihat seperti berusia 20-an. Dia mengenakan pakaian cantik dan tersenyum. Dia datang ke Lu Ming dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Di Xia Jiang Lepang, bolehkah aku mengetahui nama kamu? Pria muda itu mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Mu Yun. Lu Ming menjawab. Kakakmu, apakah kamu ingin membeli banyak seni rahasia? Jiang Lepang bertanya. Ya, aku sudah memiliki beberapa seni rahasia. Aku perlu membeli beberapa rahasia yang tidak aku miliki. Berapa banyak? Lu Ming Dao. Kakakmu, tolong bicarakan dengan detail. Jiang Lepang Rot, akankah Lu Ming masuk ke kamar tamu? Kakakmu, ini semua seni rahasia yang aku punya. Ada 220 jenisnya. Kakak Lu, apa yang kamu butuhkan? Jiang Lepang menyerahkan jimat giok kepada Lu Ming. Di jimat giok, ada 220 seni rahasia yang tercatat. Tentu saja, hanya nama dan garis besar yang diperkenalkan. Lu Ming melihat masa lalu satu persatu. Ada 60, aku sudah memilikinya. Hati Lu Ming tergerak. Banyak rahasia yang dia kuasai sebelumnya yang umum digunakan dan banyak orang memilikinya, jadi mudah untuk mengulanginya. Namun, kecuali 60 gerbang ini, Lu Ming tidak berlatih 160 sisanya. Tiba-tiba, ada 160 pintu lagi.
Lu Ming sangat bersemangat. Ini. Selain itu, aku akan mengambil semua 160 seni rahasia yang tersisa. Lu Ming menunjukkan 60 seni rahasia yang sudah dia miliki. Mata Jiang Lepang berkilat dan dia membeli 160 seni rahasia. Ini adalah bisnis besar. Secret Art tentunya memiliki level dan harga yang berbeda-beda, namun harga 160 Secret Arts juga sangat tinggi. Jiang Lepang mengutip harga 160 seni rahasia. Selama bertahun-tahun, Lu Ming membunuh banyak musuh dan mengumpulkan banyak kekayaan di tangannya. Dia sangat kaya sehingga dia membayar Shen Jing dan membeli semuanya. Lu Ming sangat senang setelah menyingkirkan 160 seni rahasia. Kakak Jiang, jika kamu memiliki rahasia lain yang tidak aku miliki, aku akan mengambil semuanya gelombang. Lu Mingdao. Aku ingin berbisnis kakakmu, tapi tidak mudah mengumpulkan rahasia ini. Tapi aku punya cara, kakakmu bisa mencobanya. Mungkin aku bisa mendapatkan banyak rahasia. Jalan Jiang Lepang. Cara apa? Ketertarikan Lu Ming segera datang. Dia memiliki 60 triliun sel, yang masing-masing dapat diintegrasikan ke dalam seni rahasia. Semakin banyak seni rahasia terintegrasi, semakin kuat kekuatan bertarungnya. Dan menurut pengertian Fei Huang, pada awalnya, kamu perlu mengumpulkan. Hanya ketika kamu mengumpulkan cukup seni rahasia, kamu dapat keluar dari jalan kamu sendiri dan benar-benar terlepas. Tetapi sangat sulit untuk mengumpulkan cukup. Oleh karena itu, bagi Lu Ming, lebih banyak lebih baik. Di Bintang Sancuan, akan ada pameran dagang setiap waktu. Pada saat itu, akan ada banyak ahli dari berbagai ras. Setiap orang akan mengambil harta mereka dan menukarnya dengan yang lain. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki banyak seni rahasia yang bisa ditukar dengan mereka. Jalan Jiang Lepang. Nah, kapan pameran itu akan diadakan? Tanya Lu Ming. 3 bulan kemudian. Jiang Lepang berkata, kakakmu, apa nama giok impianmu? Jika ada berita, aku akan memberitahumu dengan giok impian. Yah, aku tidak punya batu giok impian. Lu Mingdao. Sepotong giok mimpi yang dia miliki sebelumnya diserahkan ke tubuh masa lalu. Meskipun dia mendapat banyak batu giok mimpi dari orang lain, batu giok mimpi itu telah diikat oleh orang lain dan tidak dapat digunakan sama sekali. Itu sia-sia. Jiang Lepang juga terdiam. Di alam semesta yang luas, hanya beberapa kekuatan kecil, atau tempat-tempat kecil yang sangat terpencil, tidak akan ada batu giok dewa mimpi. Tidak sulit bagi kekuatan kosmik yang lebih besar dan beberapa ras besar untuk mendapatkan batu giok yang melamun. Sebelumnya, Lu Ming sangat murah hati, tidak seperti orang yang tidak mampu membeli batu giok impian. Setelah itu, Lu Ming membeli batu giok impian dari Jiang Lepang, bernama Muyun. Dia dan Jiang Lepang saling meninggalkan dan menemukan penginapan untuk menginap. Kemudian dia mulai berlatih seni rahasia. Saat Lu Ming semakin banyak berlatih seni rahasia, dia mempraktikkannya lebih cepat dan lebih cepat. Kali ini, dia mendapatkan 160 jenis seni rahasia. Dalam 3 bulan, Lu Ming mengolah 60 jenis seni rahasia. Dengan cara ini, 190 jenis seni rahasia telah diintegrasikan ke dalam setiap sel tubuhnya. Ada berbagai macam seni rahasia. Ada yang jago kecepatan, ada yang jago menyerang, ada yang jago bertahan, ada yang tipe pembantu, dan lain sebagainya. Ada detoksifikasi, penyembuhan tambahan. Meskipun keterampilan rahasia penyembuhan dan detoksifikasi tidak banyak berguna bagi Lu Ming hari ini, Lu Ming masih mempraktikkan semuanya. Setelah berlatih 60 jenis seni rahasia, kekuatan keseluruhan Lu Ming menjadi lebih kuat. Seni rahasia ini diintegrasikan ke dalam sel yang berbeda dari tubuh Lu Ming. Dengan pikirannya bergerak, mereka akan meledak dengan kekuatan luar biasa. Saat ini, Lu Ming juga menerima kabar dari Jiang Lepang, dan pertemuan perdagangan akan segera dimulai. Lu Ming pertama kali bertemu Jiang Lepang dan mengikutinya ke aula besar. Aula sangat luas, di dalam aula ditempatkan kursi. Setidaknya ada ribuan kursi dalam satu lingkaran. Saat Lu Ming dan Jiang Lepang datang, banyak orang sudah datang dan duduk di kursi. Beberapa orang yang aku kenal berbicara satu sama lain. Beberapa orang, dengan wajah dingin, duduk sendirian dengan mata tertutup. Setelah Lu Ming dan Jiang Lepang datang, mereka duduk secara acak. Subscribe Penatua. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berada di aula. Perlahan, ribuan kursi penuh. Itu rutinitas bulanan orang Teng di Bingyue. Ini benar-benar dia, aku tidak menyangka orang-orang Bingyue Teng juga datang. Sekitar, beberapa suara keluar, beberapa terkejut dan bermartabat. Klan Bingyue Teng. Hati Lu Ming tergerak. Ini adalah balapan besar, peringkat 437 dalam daftar Wanzu Honghuang, yang sudah menjadi kelas atas alam semesta Honghuang.
Luming mendongak dan melihat seorang pria muda berjubah perak dan beberapa pria parubaya. Dia masuk dan duduk di beberapa kursi. Di pinggir, orang lain memberi hormat kepada anak muda berkebangsaan Bing Yueteng sambil menunjukkan senyum tersanjung. Orang-orang dari klan belalang juga datang. Suara lain terdengar, dan mata orang-orang melihat ke pintu masuk dan keluar. Di sana, seorang pemuda berjubah hijau dengan wajah aneh dan beberapa orang masuk. Suku Tiang Rasoper menempati urutan 356 dalam daftar Wan Zu Hong Huang, yang lebih mengerikan dari Bing Yueteng. Saat belalang lewat, tidak ada rumput, dan terornya tiada taraf. Yue Chang, kamu juga di sini. Harta apa yang kamu bawa kali ini? Pemuda suku Tiang Rasoper melihat bulan dan tertawa jahat. Tentu saja, aku punya harta. Lihat apakah kamu bisa bertukar harta dengan level yang sama. Yue sering dengan dingin menjawab bahwa meskipun pangkat Bing Yueteng tidak sebaik Tian Lokas, dia tidak takut satu sama lain. Pemuda dari suku Tian Lokas tersenyum jahat dan mengajak orang duduk bersama. Dengan masuknya dua balapan besar, suasana aula agak bermartabat. 1 jam kemudian, aula sudah penuh dengan orang. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk. Rambut lelaki tua itu putih, tapi semangatnya kuat. Terima kasih sudah datang ke pameran ini, tapi ada aturan pameran. Di pameran, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu melanggar peraturan, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Pria tua itu memeluk tinjunya. Pasti. Semua orang di aula menjawab dengan cepat. Bahkan Yue Chang dan pemuda dari suku Tian Lokas harus diperlakukan dengan hati-hati. Karena di belakang panggung lansia sangat penting. Dikatakan bahwa ini terkait dengan ras kuat di 100 teratas daftar Wan Zu Hong Huang. Suku belalang surga, klan rotan bulan es, semuanya tidak berani melakukan kesalahan. Baiklah, mari kita mulai pameran dagangnya. Mari aku mulai dengan diri aku sendiri. Ketika lelaki tua berambut putih selesai berbicara, telapak tangannya bersinar, dan sepotong kecil baju besi muncul di tangannya. Armor ini, yang disebut pelindung jiwa, memiliki kemampuan pertahanan jiwa yang kuat. Bahkan jika kamu bertemu dengan prajurit jiwa yang kuat di level yang sama, kamu juga dapat mempertahankan 1 atau 2. Perkenalkan pria tua dengan rambut putih. Bisakah kamu membela diri melawan yang kuat di level yang sama? Tiba-tiba, mata banyak orang menunjukkan warna yang berapi-api. Klan jiwa adalah ras terkuat di alam semesta untuk mempelajari jiwa. Serangan jiwa tidak ada bandingannya di dunia, dan terornya ekstrim. Bahkan ras lain dalam 10 besar sangat takut dengan ras jiwa. Dan baju besi ini, bersama dengan serangan jiwa ras jiwa di alam, dapat mempertahankan 1 atau 2. Bukankah itu untuk mengatakan bahwa ketika dihadapkan dengan serangan jiwa ras lain, efek Perang Dunia Pertama di level yang sama benar-benar luar biasa. Misalnya, klan penyihir, aku khawatir sulit untuk menghancurkan baju besi ini di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Tuan, apa yang ingin kamu ubah? Alam apa yang bisa kita gunakan? Tiba-tiba, banyak orang bertanya. Armor ini setidaknya bisa digunakan untuk kaisar. Aku perlu mengganti obat tingkat kaisar. Pria tua berambut putih itu berkata. Kamu hanya bisa menggunakan kaisar. Kamu ingin berganti ke obat kekaisaran. Banyak orang terlihat sedih. Shen Huang Yizong, untuk kekuatan kosmik biasa, sudah tidak mungkin tercapai. Namun, tidak terlalu sulit untuk mencapai kekuatan sekuat daftar Wan Zu Hong Huang. Itu hanya dapat digunakan di Shen Huang Yizong, artinya, setelah mencapai level Shen Huang Erzong, kekuatan baju besi ini akan sangat berkurang, dan nilainya akan sangat berkurang. Dan ganti ke obat kekaisaran. Obat tingkat kaisar sangat berguna untuk kultivasi atau terobosan yang kuat di alam dewa. Tidaklah hemat biaya untuk mengganti sepotong baju besi pertahanan jiwa yang hanya bisa menggunakan berat yang sama dengan kaisar. Jadi, untuk sementara, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Tuan, terlalu tinggi untuk mengganti obat kekaisaran. Bisakah kamu mengubahnya? Seseorang bertanya. Aku hanya butuh obat kekaisaran. Siapa yang mau mengubahnya? Pria tua berambut putih itu bertanya lagi. Tidak ada tanggapan. Obat ilahi tingkat kaisar, awalnya sangat berharga, tidak memiliki pasar, tentu saja tidak diambil untuk ditukar. Meskipun Luming memiliki obat ajaib tingkat kaisar padanya, dan ada lebih dari 1, dia tidak tertarik dengan baju besi ini. Sekarang, tidak ada jiwa di lautan pengetahuannya. Jiwanya tersebar di setiap sel. Serangan jiwa umum pada dasarnya tidak efektif baginya, jadi dia tidak tertarik sama sekali. Setelah beberapa saat, masih belum ada yang berubah. Pria tua berambut putih itu mendesak kecewa, melepaskan armornya dan duduk. Aku akan melakukannya. Kemudian, seorang pria parubaya berdiri. Kemudian, sebuah kotak batu giok muncul di tangannya.
Setelah kotak batu giok dibuka, ada batu kristal berbentuk pedang di dalamnya. Ini adalah pedang kristal roh. Ini memiliki efek yang besar pada mereka yang mempraktikkan seni rahasia asli pedang. Ini dapat membantu memotong belenggu. Bisakah aku menukarnya dengan pil Zengshan? Pria parubaya. Segera, mata banyak orang berbinar. Kamu pedang spirit crystal, berapa banyak peningkatan yang bisa kamu dapatkan dalam memotong belenggu dari skill pedang asli? Seseorang bertanya. Ini dapat meningkatkan efisiensi hingga 50%. Pria parubaya. 50%. Mata banyak orang bahkan lebih panas. Tidak mudah untuk meningkatkan efisiensi hingga 50%. Ini dapat sangat mempersingkat waktu kultivasi. Awalnya hanya butuh 10 tahun, tapi sekarang hanya butuh 6 atau 7 tahun. Terlebih lagi, untuk dewa biasa dan bahkan dewa, satu latihan adalah ratusan juta tahun. Berapa banyak waktu yang bisa dihemat? Namun, banyak orang menghela nafas, karena pil Zengshan juga berharga. Pil Zengshan dapat meningkatkan potensi seseorang. Potensi adalah hal terpenting bagi para praktisi. Karena potensi, itu menentukan kemana seseorang bisa pergi di masa depan, dan menentukan batas atas kultivasi seseorang. Ini sangat berharga. Aku akan berdagang denganmu. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang membuka mulutnya. Mata orang-orang memandangnya dan menemukan bahwa dia adalah seorang lelaki tua. Pria tua itu mengeluarkan botol batu giok dan pergi ke pria parubaya itu. Ini pil Zengshan, kamu bisa meminumnya dan memeriksanya. Kata orang tua itu. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya. Hasilnya, botol giok itu mendongak dan kemudian menunjukkan senyum puas. Ini memang pil Zengshan. Dia membelinya untuk keturunannya. Anak muda, yang paling penting adalah meningkatkan potensi diri. Ketika kamu bertambah tua, sulit untuk meningkatkan potensi kamu. Aku mengubahnya. Pria parubaya itu memberikan pedang Dewa Jing kepada pria tua itu. Keduanya mengambil apa yang mereka butuhkan, dan mereka berdua dengan senang hati kembali ke tempat duduk mereka. Kemudian, kesepakatan berlanjut. Aku memiliki buah Huoyuan di sini, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kekuatan dewa atribut api. Ini dapat membantu membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, bahkan jika itu 4 kali dan 5 kali. Aku akan menukarnya dengan satu harta karun yang bermanfaat bagi budidaya seni rahasia asli dari tipe Dao. Wanita parubaya itu manusiawi. Subscribe Penatua. Buah sumber api. Mata banyak orang yang mempraktikkan kekuatan sihir atribut api menyala kembali. Dan kemudian orang mulai bertukar. Namun, Luming tidak tertarik dengan semua ini. Menurutnya, Huo Yuanguo dan Jiang Shenjing jauh di belakang, atau bahkan sama sekali tidak dapat dibandingkan, rumput mentah dan Tian Yuanguo yang diperoleh di bintang Ibu Naga. Jiang Shenjing hanya berguna untuk keterampilan pedang rahasia asli, dan efisiensinya hanya meningkat sebesar 50%. Buah sumber api hanya dapat digunakan untuk kultivasi kekuatan suci atribut api, dan efisiensinya hanya dapat digandakan. Tentu saja, kedua pabrik ini bertahan lebih lama dari Tianyuan. Tapi efeknya terlalu jauh. Pertama-tama, rumput Shenyuan dan buah Tianyuan, yang tidak memiliki batasan atribut, berguna untuk atribut kekuatan dewa apapun atau seni rahasia primitif apapun. Kedua, memurnikan salah satu rumput Shenyuan dan buah Tianyuan dapat secara langsung dan sangat meningkatkan faktor kekuatan dewa asli atau seni rahasia asli, dan tidak butuh banyak waktu untuk menggilingnya. Dengan dua macam ini, nilai selisihnya tidak diketahui berapa kali. Perdagangan berlanjut, tetapi Luming tidak tertarik dengan harta yang telah diambil orang-orang ini. Luming tertarik pada dua jenis harta sekarang. Salah satunya adalah harta karun yang mengandung banyak energi. Namun, Luming memiliki banyak obat ajaib di tangannya, yang cukup untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, Luming tertarik pada berbagai macam seni rahasia, yang menjadi tujuan kedatangannya kali ini. Namun, belum ada yang bertukar seni rahasia. Sehari kemudian, setidaknya beberapa ratus orang memperdagangkan harta karun itu, dan tidak satupun dari mereka mendapatkan apa yang diinginkan Luming. Jadi Luming hanya berdiri sendiri. Aku akan melakukannya. Luming bangkit dan banyak orang memandangnya. Telapak tangannya bersinar, dan ramuan ajaib muncul di telapak tangan Luming. Ini adalah obat ilahi tingkat raja. Setelah pemurnian, kultivasi di tingkat manapun di negara bagian Senjun dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi, yang juga sangat berguna untuk menembus alam. Selain itu, kekuatan obatnya 3 kali lipat dari yang sama tingkat Senyao. Kata Luming. Memang, selama bertahun-tahun sejak bintang ibu dari klan naga disegel, tanaman obat yang diproduksi di tempat suci reruntuhan memiliki efek yang sangat menakjubkan, yang beberapa kali lebih banyak daripada tingkat yang sama. Dengan ratusan dan ribuan mata berapi-api, mereka semua berkumpul pada obat ilahi di tangan Luming.
Lagi pula, sebagian besar orang di tempat kejadian adalah kultivasi negara Raja Dewa, dan sangat sedikit dari mereka yang berada di negara Dewa. Obat ajaib, bagi mereka, terlalu manjur. Apa yang perlu kamu ubah? Seseorang bertanya. Aku ingin seni rahasia, obat ajaib, 3 jenis seni rahasia, dan aku tidak memilikinya. Lu Mingdao. Mengubah rahasia. Mereka terkejut. Seperti keraguan Jiang Lepang sebelumnya, kebanyakan orang tidak memiliki permintaan yang tinggi akan seni rahasia. Mereka hanya mempraktikkan beberapa rahasia tambahan, tetapi terutama memupuk rahasia asli. Kecuali itu rahasia fisik, atau 3000 rahasia kuno dalam legenda. Tapi aku tidak tahu apa yang dilakukan Luming dengan seni rahasia ini. Namun, orang tidak terlalu memikirkannya. Luming mengubah begitu banyak rahasia. Itu urusannya. Mereka hanya ingin obat ajaib. Aku akan berdagang denganmu. Aku akan mengubahnya. Segera, ada banyak orang yang menelepon, setidaknya puluhan. Aku bilang dulu, aku ubah dulu. Siapa bilang kamu yang bicara duluan? Tapi ada bukti bahwa aku yang bilang duluan. Puluhan orang, sebenarnya persaingan sengit. Puan-tuan. Luming mengangkat tangannya dan pemandangan menjadi sunyi. Puan-tuan, aku punya lebih dari 1 jamu. Selama kamu memiliki keterampilan rahasia, aku akan menukarnya. Lu Mingdao. Dengan cara ini, semua orang diam. Aku yang pertama. Seorang lelaki tua bergegas keluar dan mendatangi Luming. Dia mengeluarkan 3 kartu giok dan menyerahkannya kepada Luming. Adik, ada 3 jenis seni rahasia di dalamnya. Lihat itu. Kata orang tua itu. Luming mengambilnya, menyapu perasaan spiritualnya, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku sudah memiliki Tian Yantong, salah satu dari 3 jenis seni rahasia. Aku butuh seni rahasia, aku tidak perlu mengubahnya. Yah. Aku akan mengubahnya. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan kartu giok lainnya. Luming mengambilnya dan mengangguk puas. Luming tidak memiliki keterampilan rahasia semacam ini. Luming menyerahkan obat ajaib ke pihak lain, dan berhasil mendapatkan 3 rahasia baru. Setelah menyingkirkan seni rahasia, Luming memiliki obat ajaib di tangannya. Efek dari senyau ini mirip dengan yang sebelumnya, dan masih ada 3 jenis seni rahasia yang tidak aku miliki. Kata Luming. Aku akan melakukannya. Aku akan datang duluan. Seketika, kerumunan besar memanggil lagi. Karena Luming perlu mengubah seni rahasia yang tidak dia miliki. Ada baiknya mengambil langkah awal. Jika terlambat, keluarkan seni rahasia dan orang-orang di depan tumpang tindih, bukankah itu tidak bisa ditukar? Luming terdiam dan hanya bisa memilih sendiri. Itu yang lebih tua. Luming menunjuk seorang pria parubaya dan berhasil mengubah 3 rahasia baru. Dengan cara ini, Luming menukar 10 jenis obat ajaib dengan 30 jenis seni rahasia baru. Dengan cara ini, ada 190 jenis praktik sukses Luming, dan 130 jenis di antaranya tidak. Namun, saat ini, Luming tidak terus mengeluarkan obat ajaib untuk ditukar. Lagi pula, senyau juga dibutuhkan olehnya. Kultivasi selanjutnya tidak dapat dipisahkan dari energi. Luming akan menyimpan sisanya. Namun, masih ada beberapa harta di Luming. Rumput Sengyuan dan buah Tianyuan. Sengyuan Cao dan Tianyuan Mo tidak berguna bagi tubuh Luming saat ini, tetapi sangat berguna bagi tubuh masa lalunya. Oleh karena itu, Luming tidak membawa banyak barang bersamanya. Dia hanya mengambil sedikit dari mereka masing-masing, mencari kesempatan untuk menukar beberapa sumber daya. Pikiranku bergerak, dan rumput baru muncul. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang sumber rumput saat ini. Luming Dao tidak terlalu banyak memperkenalkan, karena harta semacam ini, orang tidak bisa tidak menyadarinya. Benar saja, begitu Luming membuka mulutnya, ada semburan seru dari tempat kejadian, dan kemudian satu persatu, matanya panas ke sumber rumput. Kerumputan sangat berguna untuk semua jenis atribut kekuatan suci, dan efeknya luar biasa. Ini adalah yang terbaik di antara harta budidaya faktor kekuatan ilahi yang asli. Aku perlu menukar 1 rumput dengan 20 jenis seni rahasia yang kubutuhkan. Luming menawarkan syaratnya. 20 jenis. Kerumunan saling memandang. Orang biasa tidak memiliki terlalu banyak seni rahasia di tubuh mereka. Mereka mengambil 20 jenis dari mereka. Terlebih lagi, Luming membutuhkan seni rahasia, yang bertepatan dengan yang dikendalikan oleh Luming, jadi dia tidak menginginkannya. Kondisi ini terlalu sulit. Kamu mengubah suatu kondisi, aku bisa menukar harta lainnya denganmu. Sebuah suara terdengar, dan mereka melihat pemuda Tianjiao dari klan Belalang Tian membuka mulutnya. Dia memiliki tampilan yang dingin. Sepertinya dia tidak berdiskusi dengan Luming, tapi memesan. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya pemuda suku Tiang Rasoper mulai berdagang. Pasti mereka tertarik pada rerumputan.
Juga, semakin banyak orang berbakat, semakin bersemangat mereka akan harta karun tersebut. Rumput dapat menghemat banyak waktu. Sangat menarik bagi Tianjiao sehingga dapat membantunya untuk menjadi yang terdepan dari Tianjiao lainnya. Subscribe Penatua. Banyak orang menghela nafas, dan mereka tahu bahwa Tianjiao dari suku Tianjiao telah membuka mulutnya, dan sumber rumput tidak lagi bersama mereka. Apakah Luming berani memberikan wajah Tianjiao ke Tianjiao? Itu harus dikompromikan. Namun, reaksi Luming selanjutnya tidak terduga. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak membutuhkan harta lainnya. Aku hanya membutuhkan seni rahasia. Ada 20 jenis seni rahasia. Salah satunya tidak boleh kurang. Kata-kata itu mengejutkan orang lain. Luming menolak kondisi Tianjiao. Tianjiao dari suku Tianjiao pada awalnya jahat dan suram. Saat ini, lebih suram, dengan kilatan cahaya dingin. Nak, apa kamu tahu siapa aku? Aku suku Tianjiao. Tianjiao hendak keluar dari belakang panggungnya, tetapi setengah dari percakapan itu diinterupsi oleh Luming. Aku tidak peduli kamu ras apa. Jika kamu tidak memiliki seni rahasia, tutup mulut. Saluran dingin Luming. Luming tidak peduli ras seperti apa kamu Tianjiao. Di bintang Ibu Naga, dia bahkan membunuh roh jahat tak tertandingi dari klan Yin dan yang peringkat 0. 16. Apakah dia akan takut padamu, suku Tianjiao? Banyak orang menghela napas. Luming terlalu berani, bukan? Itu hanya mencari kematian. Tianjiao dari suku Tianjiao setengah terbuka, dan tertegun di sana. Dia jelas tidak menyangka, dalam identitasnya, di bintang Sichuan ini, tiba-tiba seseorang berani melakukannya terhadapnya. Hahaha, Lokas Fang, sepertinya orang lain tidak akan memberimu muka. Di sisi lain, Yue sering tertawa. Dia tidak takut pada belalang. Belalang wajah persegi keburukan tak tertandingi, dingin menyapu beberapa mata Luming, tidak berbicara, duduk. Saudaraku, aku akan mengambil rumput sumbermu. Aku akan membeli beberapa seni rahasia dan menukarnya denganmu. Bulan selalu di jalan. Segera, Yue sering mengeluarkan harta atau kristal ilahi dan membeli seni rahasia dengan orang lain. Dia mengumpulkan 20 jenis seni rahasia yang dibutuhkan oleh Luming, dan menukar sumber rumput dengan Luming. Saudaraku, jika kamu masih memiliki rumput, atau harta serupa, aku bisa menukarnya denganmu. Yue Chang menatap Luming lagi, menunjukkan ekspresi harapan. Tidak lagi. Luming menggelengkan kepalanya. Di atasnya, ada rumput Seng Yuan, buah Tian Yuan, dan bahkan obat dewa tingkat kaisar, tetapi dia tidak berniat untuk mengeluarkannya. Ada terlalu banyak harta yang terungkap. Aku khawatir orang-orang akan memperhatikan mereka. Kali ini, dia mendapatkan 50 jenis seni rahasia baru, dan Luming merasa puas. Kesepakatan berlanjut, dan kemudian satu hari berlalu. Luming tidak terlalu bersemangat. Dan kesepakatan itu akan segera berakhir. Nah, ini adalah akhir dari kesepakatan. 3 tahun kemudian akan diadakan lagi. Kamu dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Orang tua itu mengumumkan akhir pekan raya. Orang-orang bubar, dan Luming serta Jiang Lepang pergi bersama. Kali ini, Jiang Lepang juga membuat kesepakatan 2 kali dan mendapatkan harta yang dia butuhkan, yang juga dianggap sebagai pengembalian dengan beban penuh. Di tengah jalan, mata Luming sedikit menyipit. Jiang Lepang, di sisi lain, menunjukkan ekspresi beku. Karena, mereka diblokir. Itu anggota suku Tian Lokas. Lokas Fang, dengan 4 pria parubaya, menghalangi Luming di depan mereka. Melihat Luming, keempat pria itu dikelilingi oleh Luming dan Jiang Lepang. Lokas Fang, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Lepang bertanya dengan suara dingin. Latar belakangnya tidak kecil, dan dia tidak terlalu takut dengan suku Tiang Rasoper. Jiang Lepang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku mencari anak ini. Lokas Fang berkata dengan dingin, lalu dengan senyum aneh, dia memandang Luming, nak, kamu baru saja sangat berani. Aku akan memberimu kesempatan untuk memberiku cincin penyimpananmu, lalu berlutut dan menamparkan dirimu sendiri 20 kali. Bersujud dan akui kesalahanmu, aku bisa mengampunimu nyawa anjing. Di mata belalang Fang, cahaya serakah berkedip dan menatap cincin penyimpanan Luming. Dia berpikir bahwa Luming dapat mengambil tanaman rumput, dan kebanyakan dari mereka masih memiliki stok di tangan, yang membuatnya serakah, dan matanya sangat panas. Bocah itu, sudah berakhir. Aku berkata, anak laki-laki itu sombong dan berani. Dia berani melawan resep belalang di depan umum. Dia benar-benar mencari kematian. Raja Dewa berbobot 4, sangat berani, haha, dia sudah mati. Di tepi, banyak orang melihat situasi di sini, dan beberapa merasa senang.
Beberapa orang seperti ini, mereka tidak berani melakukan sesuatu, yang lain melakukannya, mereka tidak bahagia, berharap nasib buruk orang itu. Tapi saat berikutnya, mereka diam dan menatap. Karena Luming berkata dengan dingin, pergi. Keluar dari sini. Luming membiarkan belalang berguling. Orang-orang tercengang, bahkan belalang Fang sendiri tercengang, dan Jiang Lepang juga sedikit tercengang. Mati, bocah ini sudah mati. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Awalnya, dia hanya perlu menyerahkan cincin penyimpanan, berlutut, bersujud untuk mengakui kesalahannya, dan menamparkan dirinya sendiri sebanyak 20 kali. Dia sudah mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Orang-orang di sekitar memutuskan bahwa Luming sudah mati. Suku Tian Lokas menempati urutan 356 dalam daftar Wan Zhu Honghuang. Tampaknya peringkat ini tidak tinggi, tetapi sebenarnya tidak. Alam semesta yang luas benar-benar terlalu besar. Ia memiliki kekuatan etnis yang tak terhitung jumlahnya, seperti kerikil sungai Gangga, yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas oleh siapapun. Kekuatan etnis yang tak terhitung jumlahnya didistribusikan di alam semesta tanpa batas. Apalagi peringkat 356, bahkan peringkat beberapa ribu itu menakutkan. Mereka mendominasi wilayah yang luas dan memerintahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tidak terbayangkan bahwa ras seperti Tian Lokas memiliki pengaruh yang besar. Belum lagi suku Tian Lokas, jauh di luar kemampuan Luming untuk menangani belalang Fang sendirian dan 4 pria parubaya yang dibawanya. Benar saja, wajah belalang Fang sangat jelek. Mesin pembunuh di tubuh, didistribusikan tanpa penyamaran. Nak, awalnya aku sangat penyayang dan ingin memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang, kamu sudah mati. Aku akan mengkhianatimu dan mati. Belalang berbicara dengan dingin. Dia memandang Luming dengan acuh tak acuh dan berdiri menyendiri. Singkatnya, dia ingin mengkhianati Luming dan mati. Bodoh. Luming berbicara dengan lemah, lalu melangkah keluar dan hendak pergi. Formula belalang ini hanyalah 6 tingkat Raja Dewa, dan 4 pria parubaya hanyalah Kaisar Semu. Belum lama ini, dia juga membunuh 130 terans bersayap dan 60 calon kaisar. Bagaimana dia bisa mempertimbangkan orang-orang ini? Mencari kematian. Paru-paru belalang hendak meledak. Dia meraung, dan telapak tangannya seperti pisau. Dia memotong Luming. Suku belalang Tian memiliki lengan seperti pedang, dan teknik pedangnya mengejutkan langit. Yang dia potong bukanlah kepala Luming, tapi lengan Luming. Dia tidak ingin Luming mati dengan begitu bahagia. Dia ingin menyiksa Luming dan membuatnya mati kesakitan, sehingga orang bisa tahu apa yang akan terjadi jika dia menyinggung perasaannya. Sua. Luming bahkan tidak melihatnya. Dia juga memotong belalang dengan satu tangan. Di luar kemampuanku. Melihat Luming juga dicincang dengan satu tangan, belalang Fang hampir tertawa, dan matanya penuh ejekan. Luming sebenarnya menentangnya. Telapak tangannya, berevolusi dari cakar depan belalang, bahkan lebih keras dan lebih tajam daripada prajurit sihir yang sebenarnya. Bahkan jika mereka adalah prajurit sihir, mereka akan disingkirkan olehnya. Luming menghina dirinya sendiri. Subscribe Penatua. Tidak hanya pihak belalang, tetapi juga orang lain berpikir demikian. Pisau palem suku Tian Lokas terkenal di alam semesta. Akhirnya, telapak tangan mereka bertabrakan. Hasilnya mirip dengan apa yang dipikirkan orang. Klik. Suara patah lengan berbunyi, dan kemudian sesosok jeritan, terbang terbalik. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pria yang terlempar dengan lengan patah bukanlah Luming, tetapi belalang Fang. Lokas Fang jatuh dengan keras ke tanah, dan salah satu lengannya tidak patah, tetapi benar-benar meledak. Di matanya, ada keheranan dan ketakutan. Baru saja, dia bertabrakan dengan telapak tangan Luming. Dia menemukan bahwa telapak tangan Luming tidak seperti tubuh daging. Itu 100 kali lebih keras daripada senjata ajaib. Di sekeliling, orang lain juga terpana, bola mata menatap bulat, luar biasa. Belum lagi kekerasan lengannya, sisi belalang jauh lebih tinggi dari Luming. Belalang persegi Dewa Raja 6, dan Luming, hanya Dewa Raja 4. Kultivasi ganda yang tinggi, apakah kultivasi ganda yang rendah dari kekalahan kedua orang? Ayo, bunuh dia untukku, bunuh dia untukku. Belalang meraung histeria. Mencari kematian. Membunuh. Keempat pria parubaya itu sangat marah dan datang untuk membunuh Luming. Wajah Luming suram dan hatinya tergerak. Di setiap sel tubuhnya, ada kekuatan dahsyat yang meledak, dan kemudian dia membunuh 4 pria parubaya. Kedua belah pihak, keluar dari pisau telapak tangan, kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap, pada pertarungan lebih dari 10 gerakan, cincin raungan terus-menerus, kemudian, bentuk tubuh kedua belah pihak terpisah. Belalang parubaya berbeda dengan belalang tua yang berdiri di tempat yang sama dan diam. Mereka gemetar dan memuntahkan seteguk darah.
Lihatlah lengan mereka. Mereka gemetar dan berdarah. Mereka benar-benar cacat. Suara embusan udara keluar. Semua orang menatap Luming seolah-olah mereka telah melihat hantu, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dalam sekejap, dia melukai 4 tuan kaisar untuk menjadi kaisar, dan dia juga menjadi kaisar dari suku belalang. Apakah kamu sedang bermimpi? Ini luar biasa. Jiang Lepang juga menatap Luming dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Selamat tinggal, saudara Jiang. Luming memeluk tinjunya dan pergi dari sini. Dia tidak membunuh belalang Fang dan lainnya. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika dia membunuh Fang belalang, dia akan dibalas oleh suku Tianlokas. Tidak baik memiliki identitas lain dan dikejar oleh orang-orang di seluruh dunia. Luming menjauh dan menghilang dalam sekejap mata. Brengsek. Belalang Fang menatap ke arah kepergian Luming, matanya penuh kebencian. Luming tidak tinggal di bintang Sang Chuan. Dia terbang melintasi langit, meninggalkan bintang Sang Chuan, datang ke planet yang sepi, dan mulai menutup. Dia pertama-tama harus berlatih semua 150 jenis seni rahasia di tangannya. Luming, yang akrab dengan jalan, berlatih satu demi satu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata sudah 3 tahun. Dalam 3 tahun, Luming berlatih 150 jenis seni rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam sel-sel tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan bertarung Luming. Lagi pula, kekuatan seni rahasia biasa ini terbatas. Aku tidak tahu seberapa misterius 3000 seni rahasia kuno dalam legenda itu. Luming berbisik, beberapa harapan. 3000 seni rahasia kuno berbeda dari yang biasa. Mereka misterius dan kuat. Ketika mereka dibudidayakan hingga mencapai puncaknya, mereka tidak kalah dengan seni rahasia asli dalam memotong 9 belenggu. Namun, hingga saat ini, Luming belum menemukan 3000 misteri kuno dan gagal melihat kekuatannya. Sekarang, Luming telah mengintegrasikan 340 jenis seni rahasia. Setelah berlatih seni rahasia, Luming mengeluarkan obat ajaib dan mulai memperbaikinya. Luming telah menyimpan sejumlah energi sebelumnya, merasa telah disimpan hingga 30%. Namun, selama periode ini, Luming telah menghabiskan banyak energi, jadi dia terus menyimpannya. Luming mengeluarkan obat ilahi ini, yang setingkat kekaisaran, dan kekuatan obatnya luar biasa. Lebih dari 2 tahun kemudian, Luming merasa energi yang tersimpan di selnya mencapai 50%. Potensinya luar biasa, tunggu dia berkembang dan tap. Tentu saja, 50% ini relatif terhadap Luming sekarang. Setelah pencapaian Luming ditingkatkan, dibutuhkan lebih banyak energi untuk menyimpan 50% yang sama. Pada saat ini, hati Luming tergerak, dan kemudian sebuah pesan muncul dari Giok Dewa Mimpi. Itu adalah pesan dari Jiang Lepang. Ada apa dengan pesan Jiang Lepang kepadaku saat ini? Luming berpikir. Pesan Jiang Lepang kepadanya tidak terlalu jelas, tetapi mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk mengundang Luming bersama. Luming memikirkannya sebentar dan memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Sekarang, kekuatan tempur Luming telah ditingkatkan dan banyak energi telah disimpan, yang perlu dikembangkan. Untuk pengembangan tercepat, risiko adalah cara terbaik. Mengambil risiko tidak hanya dapat mengembangkan potensi, tetapi juga mendapatkan peluang, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Luming berangkat ke Sang Chuan Sing. Bintang Sang Chuan tidak jauh dari planet tandus tempat Luming berada. Tak lama kemudian, Luming datang ke bintang Sang Chuan dan bertemu Jiang Lepang. Kakak Jiang, kesempatan apa yang kamu bicarakan? Tanya Luming. Tentang situs kerajaan Tianyu. Jalan Jiang Lepang. Surga lebih ilahi. Luming bingung dan belum pernah mendengarnya. Jiang Lepang menjelaskan, kerajaan Tianyu, sekitar puluhan tahun bintang yang lalu, adalah kerajaan besar di wilayah bintang ini. Kekuatannya sangat kuat, yang tidak kalah dengan ras di daftar Wanzu Honghuang. Namun, dalam satu malam, Tianyu kerajaan hancur dan menghilang dari dunia. Bagaimana mungkin kekuatan yang kuat sebanding dengan daftar Wanzu Honghuang akan hilang dalam semalam? Apa yang terjadi? Luming sedikit terkejut. Manakah dari ras dalam daftar Wanzu Honghuang yang bukan ras yang telah berlalu selama bertahun-tahun, memiliki detail yang mendalam dan kekuatan yang tak tertandingi? Seberapa mudah dihancurkan? Sungguh menakjubkan dihancurkan dalam semalam. Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi beberapa orang berspekulasi. Berbicara tentang ini, Jiang Lepang berhenti. Tebak apa? Tanya Luming. Kamu tidak bisa mengatakannya, kamu tidak bisa mengatakannya. Kamu bisa memahaminya sendiri. Dengan itu, Jiang menunjuk ke langit. Istana Surgawi. 2 kata keluar dari benak Luming. Sekarang, aku tahu melalui saluran rahasia bahwa situs Tianyu Senghuo akan datang ke dunia.
Seseorang telah menemukan pintu masuk situs Tianyu Sengwo. Jika benar, akan ada banyak harta yang tersisa di dalamnya. Ini adalah sebuah peluang. Mata Jiang Lepang menunjukkan kecemerlangan yang membara. Harta karun yang ditinggalkan oleh ras yang sebanding dengan daftar ribuan bangsa sungguh menakjubkan. Yah, aku akan pergi denganmu. Lu Ming mengangguk dan setuju. Yah, kita akan berangkat dalam setengah bulan. Tidak hanya kita, tetapi juga 3 kekuatan lainnya. Karena pintu masuknya ditemukan oleh kekuatan besar kita bersama. Jalan Jiang Lepang. Lu Ming mengangguk, lalu menemukan tempat tinggal. Setengah bulan kemudian, mereka berangkat ke pintu masuk situs Tianyu Sengwo. 3714. Situs kerajaan Tianyu berada di Sungai Bintang khusus, yang tertutup awan tebal. Sungai Bintang ini disebut Cloud Star River. Lu Ming, Jiang Lepang, dan Jiang Lepang membawa sekelompok ahli, yang muncul di luar awan dan bintang. Selain mereka, ada 3 kekuatan lain. Ada banyak orang di setiap sisi, ratusan. Begitu banyak tuan. Begitu Lu Ming merasakan sedikit, dia menemukan bahwa di antara 4 kekuatan, yang melakukan lebih banyak adalah Kaisar Semu, dan sejumlah besar Kaisar Semu. Sisanya sebagian besar adalah keberadaan Raja Dewa Jiuchong. Setelah memasuki langit berbintang yang ramai, itu benar-benar tidak sebanding dengan Taiksu Sengchao. Taiksu Sengchao hanyalah kekuatan kosmik semu, bahkan bukan kekuatan kosmik yang nyata. Ini sedikit berbeda dari langit berbintang yang ramai. Di antara ras yang kuat di langit berbintang, Kaisar tidak lain adalah tingkat umpan meriam. Kaisar Dewa yang sebenarnya adalah tuan kecil. Namun, Lu Ming tidak merasakan nafas Kaisar. Tentu saja, mungkin Kaisar Ilahi terlalu kuat untuk dirasakan oleh Lu Ming. Lagi pula, Jiang Lepang tidak mengatakan bahwa situs Tianyu Sengwo tidak dapat dimasuki, jadi Lu Ming tidak berani gegabah. Masuk. Jiang Lepang berbicara kepada 3 kekuatan lainnya. Kemudian, keempat kekuatan itu bertemu dan memasuki awan dan kabut Sungai Bintang. Beberapa orang mengeluarkan peta dan mengikuti peta itu. Setelah sekian lama, mereka menemukan sebuah gerbang batu besar yang tergantung di udara. Gerbang batu itu terlihat sangat tua, penuh dengan jejak waktu, tetapi tidak lapuk. Ini dia. Gerbang batu ini adalah pintu masuk ke situs kerajaan Tianyu. Ada seorang pria parubaya yang tampan. Ayo pergi. Jalan Jiang Lepang. Kemudian, keempat belah pihak mengirim beberapa ahli, ini adalah master susunan, di sekitar simen, mulai mengukir rune susunan. Satu rune tidak memasuki gerbang batu. Segera, sebuah rune muncul di gerbang batu, yang terlihat seperti ular kecil. Bersenandung. Tiba-tiba, gerbang batu itu bergetar sedikit, lalu memancarkan cahaya cemerlang. Gerbang batu, perlahan terbuka, memperlihatkan lorong gelap. Pergi. Seketika, seorang pria yang kuat bergegas masuk lebih dulu. Kakak Lu, pergi. Jiang Lepang memanggil, juga dengan orang-orang, bergegas masuk, Lu Ming mengikuti. Orang-orang dari 4 kekuatan utama menghilang di lorong itu. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia telah muncul di langit, dan gaya gravitasi yang kuat akan datang, yang membuat tubuhnya jatuh. Jantungnya bergerak, ototnya sedikit gemetar, tubuhnya stabil dan dia melayang di udara. Sekilas, menemukan Jiang Lepang dan yang lainnya, di sekeliling, melayang di udara, melihat ke bawah. Lu Ming juga melihat ke bawah. Di bawah, ada bangunan aneh. Bangunan-bangunan ini, berbentuk lonjong, dengan puncak yang tajam, menembus langit. Sepintas, orang tidak bisa melihat ujungnya. Semua bangunan ini adalah jenis ini. Namun, banyak bangunan yang roboh, bahkan ada yang roboh, atau terbelah 2. Di tanah yang luas, kamu dapat dengan jelas melihat bekas pedang, bekas pisau, del. Jelas, aku tidak tahu sudah berapa lama, ada perang besar. Kerajaan Tianyu dihancurkan dalam semalam. Tampaknya telah mengalami perang yang sengit, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Beberapa orang mendesah. Namun, beberapa orang bergegas ke gedung di bawah, yang lain khawatir didahului oleh orang lain, dan bergegas turun. Ini adalah area yang luas. Orang-orang dari semua kekuatan besar tersebar untuk mencari bangunan dan peluang. Lu Ming juga bergegas ke salah satu bangunan di samping dan mendarat di tanah. Bangunan-bangunan ini sangat besar, masing-masing tingginya lebih dari 1000 meter. Lu Ming memasuki sebuah gedung dan menemukan 18 patung berdiri di kedua sisi gedung. Tapi patung-patung ini, hanya patung biasa, tidak terlihat berharga. Lu Ming tidak berhenti dan pergi ke dalam. Itu berantakan, dan ada patung, tapi sudah runtuh dan berantakan. Itu jelas pertempuran sengit. Lu Mingling memiliki pengetahuan yang mendalam dan tidak menemukan sesuatu yang berharga. Ada sesuatu di bawah sana. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, tetapi itu adalah sebuah bola.
Bola bukan dengan tubuh masa lalu, tetapi dengan tubuh saat ini, keluar untuk mengambil risiko bersama. Bola terbang keluar, dan beberapa pasang cakar muncul dari badan yang menggelinding. Batu-batu di tanah diambil oleh bola, dan kemudian sebatang besi terbuka. Tepatnya, itu setengah batang besi, dan setengah lainnya telah menghilang. Bola itu melompat ke girangan, membuka mulutnya, dan menelan setengah batang besi itu. Apakah bayi ini? Lu Ming penasaran. Sayang, ini sayang. Teriak bola. Lu Ming juga senang, berharap bola bisa sangat meningkat. Selama periode waktu ini, Lu Ming membunuh banyak lawan dan mendapatkan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar senjata ini masuk ke perut bola, dan penanaman bola juga mengalami kemajuan besar, mencapai puncak Senjun Wuzong, yang tidak jauh dari Senjun Liuzong. Tidak banyak yang bisa disebut harta karun oleh bola. Setelah memakan bola, kebanyakan dari mereka dapat membuat kemajuan besar dan bahkan mengembangkan cara serangan yang sesuai. Setelah memakan bola, itu diubah menjadi gelang, yang dibawa di tangan Lu Ming. Gelang yang dibuat dengan bola sangat populer. Jika kamu menangkap banyak dari mereka di jalan, kamu tidak takut orang lain akan mengenalinya dengan cara ini. Kemudian dia mencari lagi dan tidak menemukan apa-apa. Dia pergi ke bangunan lain. Selanjutnya, Lu Ming mencari di beberapa bangunan, tetapi tidak banyak yang ditemukan. Namun, beberapa senjata yang tidak lengkap ditemukan. Namun, mereka tidak dinilai sebagai harta karun oleh bola, yang hanya bisa dikatakan biasa saja. Naik dan lihat. Lu Ming berpikir. Karena dia menemukan bahwa beberapa bangunan yang dibangun di atas puncak di depannya mungkin menjadi pusat dari bangunan ini, dan akan ada penemuan-penemuan besar. Lu Ming meninggalkan gedung dan terbang menuju puncak. Jelas, banyak orang memiliki ide yang sama dengannya. Mereka tidak menemukan apapun di gedung-gedung ini. Mereka semua terbang ke gedung-gedung di puncak. Namun, kerumunan berhenti di kaki gunung. Di kaki gunung, ada menara batu yang tinggi, berdiri di sana. Menara batu itu terlihat sangat tua, tetapi ada suasana yang megah dan tinggi, menyebar. Mata banyak orang berbinar dan berpikir apakah ada harta karun di menara batu itu. Kamu lihat, ada darah di menara batu. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Ketika mereka melihat dengan hati-hati, mereka terkejut. Benar saja, ada darah di menara batu, dan terlihat seperti darah. Warnanya merah cerah, bahkan mengalir perlahan. Ini seperti baru saja dituangkan di atasnya. Selain itu, darah jenis ini juga merembes ke dalam ki manusia. Ada apa di bawah menara batu ini? Beberapa berspekulasi. Apakah kamu ingin memindahkan menara batu itu? Itu telah disarankan. Tetapi orang lain saling memandang. Menara batu itu terlihat sangat aneh. Jika kamu menjauh, jika terjadi sesuatu yang aneh, itu bukan untuk meminta masalah. 3715. Beberapa dari mereka tidak pasti. Jika ada harta karun di menara batu, sayang sekali untuk tidak memindahkannya atau masuk dan melihatnya. Tapi jika terjadi sesuatu yang aneh, bukankah itu berbahaya? Saat ini, Lu Ming menemukan sesuatu yang berbeda. Saat dia menatap darah di menara batu, sepertinya darah itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, lalu cahaya merah itu berdifusi. Dunia di mata Lu Ming berubah menjadi merah darah. Kemudian, dunia tiba-tiba berubah. Tempatnya tetap tempat ini, tapi orangnya sudah berubah. Jiang Lepang dan yang lainnya menghilang, dan banyak lainnya muncul. Membunuh. Berteriak untuk membunuh langit, banyak orang kuat terbang keluar dari gedung, membubung ke langit dan membunuh. Di langit, terdengar raungan keras. Para pembangkang, semuanya terkutuk. Suara ketidakpedulian datang dari langit. Lu Ming melihat ke langit dan melihat awan bergulung di langit. Ada beberapa tokoh besar. Itu bukan teran. Itu dikaburkan oleh awan dan kabut, jadi kamu tidak dapat melihat penampilan spesifiknya. Kamu bisa melihat keberadaan seperti buaya, tubuhnya sebesar bukit. Ada lagi, seperti gurita raksasa, dengan 8 tentakel melambai, dengan kilatan petir. Suara jatuh, langit jatuh serangkaian serangan. Petir setebal gunung. Selain itu, ada kapak dan tenda. Tiba-tiba, dunia penuh dengan jeritan. Petir dan kapak jatuh di seluruh langit, dan sosok yang naik dari langit akan berubah menjadi abu terbang dalam serangan teroris, dan bentuk serta roh akan dihancurkan. Orang kuat dari area yang luas terbunuh. Adegan itu sangat tragis. Hancurkan laut. Di langit, suara ketidakpedulian, guntur dan kilat tak terbatas, membentuk lautan badai, menuju dasar tekanan. Petir juga mengandung serangkaian tenda kapak yang mengerikan. Guntur menutupi semua bangunan, sosok yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berubah menjadi abu. Apa pembangkang? Jika kamu ingin menambah dosa, cepat atau lambat kamu akan mati karena tirani istana surgawi.
Di sebuah gedung di puncak, suara kesedihan dan kemarahan keluar, dan seorang lelaki tua muncul. Orang tua ini terlihat sangat tua. Rambutnya hampir habis dan wajahnya penuh keriput. Wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Dia meraung dan naik ke langit dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tidak mematuhi istana surgawi, tidak ada amnesti untuk membunuh. Suara ketidakpedulian datang dari awan. Kemudian, Luming melihat sosok itu seperti buaya. Dia melambaikan tomahawk dan memotongnya dengan keras. Tenda kapak yang mengejutkan, dia menebas orang tua itu. Ledakan. Orang tua dan tenda kapak bertabrakan dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, cahaya keemasan runtuh, dan tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Hari ini, langit semakin ilahi, dan harus dihancurkan. Ketidakpedulian, jauh di atas suara, menyebar ke seluruh dunia. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu bersama. Orang tua itu menjerit, berlumuran darah, dan bangkit kembali, tetapi kali ini, sebuah menara batu muncul di tangannya. Luming tampak seperti dua kacang polong, yang persis sama dengan menara batu yang mereka lihat sebelumnya. Ledakan. Memegang menara batu, lelaki tua itu bergegas ke awan. Pada saat ini, gambaran di sekitarnya berubah, semua menghilang, kembali ke keadaan sebelumnya. Jiang Lepang dan yang lainnya masih ada di sekitarnya. Kakak Jiang, apakah kamu baru saja melihat sesuatu yang aneh? Tanya Luming. Tidak. Jiang Lepang menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah saudara Lu menemukan sesuatu yang aneh? Luming melihat yang lain dan menemukan bahwa yang lain tidak normal. Sepertinya dia satu-satunya yang melihat pemandangan tadi. Aku baru saja melihat darahnya dan tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan telah berubah. Segera, Luming mengatakan apa yang baru saja dilihatnya. Tidak ada yang disembunyikan, jadi suara Luming nyaring dan banyak orang telah mendengarnya. Banyak orang terkejut. Apakah kamu melihat proyeksi perang tahun ini? Apakah ini benar-benar terkait dengan istana surgawi? Apakah itu penjaga langit? Wajah banyak orang serius. Pengamat langit. Luming penasaran. Dia tahu bahwa ada pedang untuk memeriksa langit di istana surga. Itu adalah harta karun istana surgawi. Ini sangat kuat dan menakutkan. Pada awalnya, Raja Yel pernah memegang pedang Sky Patrol dan mematahkan pertahanan 10.000 segel naga. Namun, Dewa Kerajaan Surga diutus dari langit, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tampaknya di bawah menara batu ini benar-benar luar biasa. Tidak akan ada pengawas langit di bawahnya. Apakah darah di menara batu itu milik penjaga? Sebaiknya kita tidak memindahkan menara batu itu. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk tidak memindahkan menara batu tersebut. Orang-orang mengelilingi menara batu, menuju puncak. Begitu juga Luming. Dia begitu cepat sehingga dia mencapai puncak gunung dan memasuki sebuah istana besar. Luming melalui gambar-gambar sebelumnya melihat bahwa istana ini adalah istana tempat tinggal orang tua sebelumnya. Di aula utama, hanya ada beberapa patung yang rusak. Luming langsung melompat dan pergi ke istana. Ini. Jauh di dalam istana, ada sebuah ruangan. Di dalam ruangan, ada beberapa rak, dan ada beberapa simbol batu giok di rak tersebut. Luming mengambil jimat giok dan menemukan itu adalah seni rahasia. Apakah semua jimat giok ini adalah seni rahasia? Mata Luming cerah. Di sini, setidaknya ada ratusan jimat batu giok. Luming melambaikan tangannya dan mengumpulkan semuanya. Selain jimat giok, Luming juga menemukan sebuah gelang. Gelang itu terbuat dari manik-manik batu secara seri. Totalnya ada 12. Itu hangat dan lembab, seperti batu giok, tetapi sangat berat. Luming memegangnya di tangannya seolah-olah dia sedang memegang 12 gunung. Bayi. Mata Luming cerah, yang jelas luar biasa. Sua-sua-sua. Pada saat ini, selusin sosok menyerbu masuk. Mereka adalah penguasa dari kekuatan lain dari 4 kekuatan, yang disebut Qianlizong. Ketika Master Qianlizong melihat gelang di tangan Luming, dia langsung menunjukkan keserakahan. Nak, serahkan gelangmu, dan apa yang baru saja kamu dapatkan. Berikan semuanya. Seorang pria parubaya dengan pedang di punggungnya menatap Luming, matanya terbakar. 3716. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya dan selusin lainnya menatap Luming. Mereka tidak hanya menginginkan tali tangan Luming, tetapi juga cincin penyimpanan Luming. Ada banyak rak di sini, hanya satu tali. Mereka tidak percaya. Ketika 4 kekuatan utama masuk ke sini, mereka memiliki kata-kata mereka terlebih dahulu. Pertama datang, pertama dilayani. Aku datang ke sini dulu. Secara alami, barang-barang di sini adalah milik aku. Lu Mingdao. Pertama datang, pertama dilayani. Haha, apakah kamu tidak tahu yang sebenarnya yang mencapai lebih dulu?
Pria parubaya dengan pedang di punggungnya mencibir. Orang yang mencapai tujuan terlebih dahulu tahu, tentu saja. Kalau begitu, harta karun itu harus menjadi milikku. Dengan senyum tipis, Lu Ming memasukkan tali itu ke dalam cincin penyimpanan. Nah, kamu ingin mati. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya meledakkan kesempatan membunuh yang dingin di matanya. Menurutnya, Lu Ming mempermainkannya. Lu Ming berarti Lu Ming lebih kuat. Dia adalah kaisar, Lu Ming hanya Raja Dewa 4 kali, lebih kuat darinya. Ini bukan tipuan, apa itu? Nak, kamu tidak ingin memberimu kesempatan, tetapi kamu ingin mati, maka kamu akan selesai. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya minum dengan dingin dan menunjuk seperti pedang dan menikam Lu Ming. Pedang Qi, sangat tajam, menusuk Lu Ming. Budidaya pedang di wilayah Zun Huang sangat kuat dengan serangan biasa. Qian Lizong lainnya menunjukkan senyum santai. Di mata mereka, Lu Ming sudah mati. Seorang calon kaisar ingin membunuh seorang pria yang memiliki 4 aspek Tuhan dan Raja. Orang ini hanya memiliki satu hasil, yaitu satu cara untuk mati. Tidak akan ada hasil kedua. Dalam sekejap, pedang Qi membunuh Lu Ming. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya menunjukkan senyum ganas di wajahnya, seolah melihat Lu Ming menunjukkan penyesalan, dan kemudian dibunuh. Sayangnya, dia tidak melihat ekspresi penyesalan dan kepanikan di wajah Lu Ming. Ekspresi Lu Ming, dibandingkan dengan sebelumnya, tidak memiliki perubahan sedikit pun. Tenang, tenang. Tepat ketika pedang Qi hendak mengenai alis Lu Ming mengeluarkan 2 jari dan mencubit pedang Qi. Puff. Pedang Qi seperti gumpalan aliran udara yang tidak berguna, yang langsung runtuh dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Lu Ming. Ini. Yang lainnya di Qian Lizong membuka mulut mereka dan sangat terkejut. Jelas, pemandangan ini sama sekali berbeda dari yang mereka bayangkan. Bocah ini, bisakah kamu memblokir serangan kakak laki-laki Liu? Bagaimana mungkin? Kurasa itu keberuntungan, dan kakak seperguruan Liu baru saja memukulku dengan santai, dan kurasa dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Tentu. Orang-orang ini mengangguk seolah-olah mereka telah menemukan alasan untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa raja beranggotakan 4 orang dapat memblokir serangan calon kaisar. Mereka tidak mau mempercayainya, atau mereka terlalu tidak berguna. Namun, pria parubaya dengan pedang itu tidak begitu santai. Wajahnya bermartabat. Hanya dia yang tahu bahwa dia baru saja menggunakan 3 bagian dari kekuatannya. 3 bagian kekuatan Kaisar Semu, belum lagi Raja Dewa 4 kali, bahkan Raja Dewa 8 berat, telah mati. Kita harus berhati-hati dengan 9 dewa dan raja yang berat. Tapi Lu Ming, tapi tertangkap basah, ini tidak normal. Nak, kamu memiliki kekuatan, tetapi akhirmu hari ini hancur. Pria parubaya dengan pedang di punggungnya berbicara dengan dingin dan menarik pedang dari punggungnya. Lu Ming memblokir serangannya dan tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, itu menginspirasi dia untuk membunuh lebih banyak. Bagaimana dia bisa melihat ke depan adik laki-lakinya jika dia mundur pada saat ini hari ini? Bersenandung. Pedang bergetar, dan napas teror meletus. Membunuh. Seluruh tubuh Lu Ming ditutupi dengan pedang Qi. Kamu tidak bisa mati jika kamu tidak melakukannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia sudah berbelas kasih dan ingin membiarkan pihak lain mundur dalam menghadapi kesulitan, tetapi pihak lain akan mati, jadi dia hanya bisa memenuhi pihak lain. Ledakan. Lu Ming menyerang secara langsung. Ruang kosong itu bergetar hebat, dan ruang itu langsung meledak. Itu menyatu menjadi kekuatan tinju yang mengerikan, yang seperti deruk gunung dan laut. Itu bergulir ke arah pria parubaya. Menyentuh. Pedang kilauan langsung putus. Tinju itu membombardir pedang pria parubaya itu. Pedangnya, seperti kaca, pecah berkeping-keping, dan tinjunya terus menghantam pria parubaya itu. Tidak. Pria parubaya itu menjerit ketakutan dan penyesalan, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi abu di bawah kekuatan kepalan tangan Lu Ming. Ini, demensia, kalian semua, benar-benar hilang. Raja Dewa 4 berat, pukulan untuk membunuh calon kaisar. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka terpesona, atau mereka bermimpi? Jika demikian, bagaimana bisa? Dewa Kaisar, ini adalah Kaisar Dewa, sengaja menyamar sebagai babi untuk memakan harimau, mengadu domba mereka. Di dalam hati mereka, mereka tidak bisa tidak memikirkan sebuah ide. Pergi, ayo pergi. Salah satu dari mereka berteriak dan mundur dengan liar. Sisanya juga bereaksi dan ingin melarikan diri. Namun, mata Lu Ming dingin. Sekarang dia sudah mulai, Lu Ming tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Menurut pengalamannya, dia telah membunuh seorang pria parubaya dan menyinggung perasaan Qian Lizong.
Jika orang-orang ini diizinkan pergi, Qian Lizong tidak akan menyerah, tetapi akan membalasnya dan mengirim ahli yang lebih kuat. Lu Ming telah mengalami terlalu banyak hal ini. Untuk mengurangi musuh potensial, orang-orang ini harus dihilangkan. Orang-orang ini bukan orang baik. Jika kekuatan Lu Ming buruk, orang-orang ini tidak akan segan-segan membunuhnya. Membunuh. Suara ketidakpedulian terdengar, dan Lu Ming melancarkan serangan. Dengan kekuatan bertarung Lu Ming saat ini, semua kekuatannya pecah, dan orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 10 Master Qian Lizong semuanya jatuh, dan Lu Ming pergi dari sini dengan tenang. Ledakan. Saat itu, raungan mengerikan datang, mengguncang langit dan mengguncang bumi dengan keras. Mengaum. Kemudian, raungan sengit keluar, seperti iblis yang telah ditindas selama bertahun-tahun tanpa akhir. Apa yang sedang terjadi? Terkejut, Lu Ming bangkit dari langit dan melihat ke kejauhan. Yang lainnya juga terbang ke langit dan melihat ke arah suara itu. Itu menara batu. Sialan, ada yang memindahkannya. Seseorang berteriak. Benar saja, ada lebih banyak orang di sana. Ada begitu banyak orang yang aku khawatirkan tidak kurang dari 1000 orang. Suku Tian Lokas, suku Bing Yueteng. Mata Lu Ming bergerak. Di antara orang-orang tersebut, dia melihat sosok suku Tian Rasoper dan klan Bing Yueteng. Alun-alun belalang yang bertemu di pameran perdagangan sebelumnya, bulan sering masuk. 3717. Dan menara batu itu dipindahkan oleh orang besar dari suku Tian Lokas. Di bawah menara batu asli, ada cahaya yang menyilaukan. Zizi. Serangkaian buntur dan kilat keluar dari bawah menara batu. Mengaum. Raungan mengerikan lainnya keluar, mengguncang dunia dengan keras. Tidak, orang kuat telah ditekan di bawah menara batu. Tolong pasang kembali. Ayo. Saat ini, Tian Lokas, Bing Yueteng, dan kekuatan lainnya meraung kaget. Hari itu, orang hebat dari klan belalang ingin mengembalikan menara batu itu, tetapi sudah terlambat. Menderu terus-menerus, buntur di seluruh langit, dari tempat di mana menara batu tadi ditekan, beberapa tentakel terentang, seperti gurita. Setiap tentakel, besar, panjangnya lebih dari 100 meter, bergemuruh. Tentakel menyapu, dan buntur besar meledak. Banyak orang diselimuti guntur, dan bahkan tidak berteriak. Tubuh mereka langsung menjadi abu. Dalam sekejap, setidaknya puluhan orang tewas. Apakah itu 8 atau 9, itu sama saja. Pembunuhan kedua. Kembali. Mereka mundur dengan liar. Fang Belalang, Yue Chang, mundur dengan cepat di bawah perlindungan banyak ahli. Orang besar dari keluarga belalang Tian yang memindahkan menara batu dengan cepat menjatuhkan menara batu dan mundur. Bangkang, bunuh. Raungan dingin dan brutal keluar, dan kemudian gurita raksasa muncul. Gurita ini, melayang di udara, 8 tentakel melambai, menggelegar dari langit, menuju kerumunan. Beberapa guntur, tetapi juga menuju Lu Ming, mereka bergegas. Sialan, kenapa orang Tiang Rasopers dan Bing Yueteng datang ke sini? Lu Ming, di sisi mereka, seseorang meraung dan lari ke segala arah. Kita dapat menemukan pintu masuk kerajaan Tianyu, dan orang lain dapat menemukannya. Ayo pergi. Mereka melarikan diri ke segala arah untuk menghindari serangan buntur. Tapi satu orang terkena buntur dan berubah menjadi abu. Daging dan darah, aku butuh daging dan darah. Gurita, seolah terbangun dari mimpi, akhirnya melihat situasi saat ini dengan jelas. Sebaliknya, matanya menunjukkan keserakahan dan keinginan yang dalam, dan bergegas menuju kelompok Tiang Rasopers dan Bing Yueteng. Ini sangat cepat. Binatang jahat, cari kematian. Raungan terdengar dari kerumunan pembeli tiang. Kemudian, seorang lelaki tua dari Tiang Rasopers bangkit dari langit dan muncul dengan rune di sekujur tubuhnya. Rune meledak, dan napas teror meletus. Kaisar, ini pasti nafas Kaisar. Mata Lu Ming berkilat. Klan Tiang Rasoper, orang kuat dengan alam dewa masuk, tapi barusan dia menutupi nafasnya dengan rune. Dewa dan Kaisar ini tampaknya takut akan sesuatu, sehingga mereka dapat menyegel pencapaian mereka sendiri dengan metode penyegelan. Ini adalah kasus suku Tian Lokas, dan kekuatan lain kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Sua. Kaisar dewa dari suku Tian Lokas, berubah menjadi bentuk aslinya, adalah belalang besar, bergegas menuju gurita. Cakar tajam suku Tiang Rasoper, seperti pisau ajaib, memotong gurita, dan bertabrakan dengan guntur yang diserang gurita. Ledakan besar terjadi di daerah ini, menghancurkan langit dan bumi. Setelah beberapa langkah, orang kuat dari klan Tian Lokas tiba-tiba mundur. Tapi dia memblokirnya. Hadirin sekalian, jangan mulai saat ini. Kapan kita akan menunggu?
Gurita ini telah ditekan selama bertahun-tahun, dan tidak ada banyak kekuatan yang tersisa. Mari kita bunuh dia bersama. Jika tidak, kita akan dikalahkan satu sama lain dan kita akan mati. Dewa klan belalang surga mengaum. Membunuh. Gurita melolong, 8 tentakel besar, memanjang terus-menerus, menyapu segala arah. Pengisap di atas tentakel gurita meledak dengan daya tarik yang luar biasa. Banyak orang berteriak untuk dihisap di masa lalu, dan kemudian seluruh orang menghilang di pengisap, tanpa tulang. Ayo pergi. Ayo kita bunuh gurita itu bersama-sama. Beberapa mengaum. Di arah Bing Yueteng kebangsaan, sesosok meledak, dan banyak rune terisi pada pria itu, yang juga merupakan sel rune, menyegel nafasnya sendiri. Ledakan. Segel rune runtuh, dan nafas dewa dan kerajaan kaisar pecah sepenuhnya. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan lain, seperti Qian Lizong dan Jiang Lepang, semuanya memiliki keberadaan Shen Huangjing, yang membuka segel dan mengirimkan aura Shen Huangjing. Sebanyak 7 kaisar membunuh gurita itu. Boom dan boom. Cahaya cemerlang pecah, dan gelombang kuat menyapu setengah langit, mengirimkan ledakan yang mengerikan. Perang di Shen Huangjing begitu mengerikan sehingga orang lain tidak berani mendekatinya dan pergi jauh. Kecepatan Lu Ming sangat cepat, beberapa kedipan, di kejauhan. Apakah ini kaisar? Aku bukan lawan. Wajah Lu Ming serius. Meskipun ia dapat dengan mudah membunuh keberadaan kaisar semu, tetapi kaisar semu dan kaisar ilahi jauh dari satu sama lain. Meskipun dia kuat, dia bukanlah saingan kaisar, bahkan kaisar level terendah. Pertempuran ini, bukan kaisar tidak dapat berpartisipasi, di bawah kaisar, berada jauh. Lu Ming juga terbang dengan cepat menuju kejauhan dan pergi dari sini. Kompleks bangunan ini hampir dijelajahi olehnya. Lu Ming telah memperoleh beberapa keterampilan rahasia dan serangkaian tali tangan dengan kemanjuran yang tidak diketahui. Itu sangat berharga. Sesaat kemudian, Lu Ming telah berada jauh dari kompleks bangunan, tempat gelombang perang, Lu Ming tidak masuk akal. Lu Ming terus terbang ke depan. Segera, dia datang ke hutan purba. Hutannya sangat lebat, pohon centian kuno. Lu Ming berdiri di langit, mengamati dari kejauhan, menemukan bayangan sebuah bangunan besar di dalam hutan. Kalau ada arsitektur, mungkin organik. Lu Ming terbang ke hutan dengan hati-hati. Sepanjang jalan, tidak ada yang aneh, hutan ini hanya tumbuh-tumbuhan yang subur, tidak ada hewan. Segera, Lu Ming datang ke tengah hutan. Memang ada bangunan yang luas di sini, tapi semuanya runtuh. Banyak bangunan yang tidak terbentuk sama sekali. Jelas bahwa mereka telah mengalami perang yang sengit dan pecah berkeping-keping. Itu. Tiba, mata Lu Ming membeku, dan dia melihat kerangka yang besar dan tak tertandingi. Daging dan darahnya telah membusuk, dan hanya kerangka yang tersisa. Kerangkanya sebening kristal, yang lebih indah dari batu giok yang paling indah. Sulit untuk melihat ras seperti apa itu. Ada yang seperti harimau dan ada yang seperti singa. Namun, di kepalanya ada satu tanduk yang lurus ke langit. Itu sangat tajam, bahkan lebih tajam dari pedang ajaib. Tapi yang menarik perhatian Lu Ming adalah tempat setiap persendian. Di setiap sambungan kerangka ini, terdapat manik-manik bulat seputih batu giok. Manik-manik tulang. Mata Lu Ming cerah. Ini adalah ras khusus. Dalam kondisi khusus, jenazah akan dikumpulkan di dalam jenazah setelah jatuh, menyatukan esensi kehidupan ini, yang merupakan harta karun tertinggi di alam semesta. Aku tidak menyangka makhluk ini benar-benar membentuk manik-manik tulang. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming bisa merasakan energi kehidupan yang sangat besar di manik-manik tulang. Meskipun Lu Ming memiliki banyak obat ajaib padanya, itu akan cukup dalam waktu singkat, tetapi semakin banyak harta ini, semakin baik semakin baik. Dengan peningkatan kultivasi Lu Ming, konsumsi energinya akan semakin menakjubkan, dan obat ajaib yang ada tidak cukup. 3718. Lu Ming tidak segera pergi untuk mengumpulkan manik-manik tulang, tetapi mengirimkan pengetahuan spiritualnya untuk menjelajahi pemandangan di sekitar alun-alun. Kesadaran roh berasal dari jiwa. Sekarang jiwa Lu Ming tersebar di semua sel tubuhnya, sehingga kesadaran rohnya juga terpancar dari semua sel tubuhnya. Sangat tenang, tidak ada yang aneh atau hidup. Lu Ming tidak merasakan ki yang berbahaya. Lu Ming meletakkan hatinya dan bergerak menuju tulang putih. Saat Lu Ming mendekati tulang putih itu, tanda peringatan tiba-tiba muncul. Setiap sel di tubuhnya sedikit gemetar. Dalam bahaya, kembali. Sosok Lu Ming tiba-tiba mundur. Pada saat ini, bayangan tulang putih yang dilemparkan tiba-tiba bergerak. Bayangan memanjang, seperti lembing, menusuk Lu Ming dengan kecepatan luar biasa. Blokir. Lu Ming meledak dengan tinjunya, tetapi bayangan itu tidak hanya menakjubkan tetapi juga tidak dapat diprediksi. Saat mendekati tinju Lu Ming, sebuah putaran melewati tinju Lu Ming dan menusuk dada Lu Ming. Tidak baik. Lu Ming bergumam dengan suara buruk.
Dalam sekejap, tubuhnya bersinar cemerlang. Ini adalah rahasia pertahanannya ke dalam sel, lebih dari 50 rahasia pertahanan, semuanya meledak. Namun, rahasia pertahanan ini sebenarnya sulit diblokir oleh serangan, bayangan, dan langsung ditembus. Sebuah lubang darah muncul di dada Luming. Tubuh Luming terbang terbalik dan mematahkan beberapa pohon besar dengan diameter lebih dari 10 meter. Itu serangan yang kuat, termasuk serangan jiwa. Luming merasakan sakit yang membakar di dadanya, dan wajahnya sedikit bermartabat. Serangan bayangan barusan, skill rahasianya, memiliki pengaruh yang kecil. Alasannya adalah lawan mengandung serangan jiwa yang kuat, langsung melalui pertahanan rahasianya. Dadanya, yang benar-benar tertusuk, memiliki lubang darah, begitu pula jantungnya. Namun, struktur tubuh Luming hampir sama dengan orang biasa, tetapi dia tidak memiliki kunci. Tidak ada perbedaan antara organ utama, kepala, dan otot umum tangan dan kaki. Di dalam sel, potensinya meledak, dan lukanya pulih dengan cepat. Adapun serangan jiwa, jiwanya telah tersebar di setiap sel. Jiwa di dalam sel telah rusak parah di tempat dia diserang barusan. Tetapi jiwa terbagi menjadi 60 triliun bagian, dan serangan ini tidak berbahaya. Kekuatan jiwa di sel lain terus bertambah ke tempat yang diserang, dan jiwa orang yang diserang juga pulih dengan cepat. Dalam sekejap, luka Luming sembuh. Serangan macam apa ini? Atau apa? Mata Luming menatap bayangan di bawah tulang putih. Sebelumnya, Luming mengira itu adalah bayangan yang dibuat oleh tulang putih. Sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Dengan kata lain, ada beberapa makhluk aneh yang tersembunyi di bawah bayang-bayang tulang putih. Luming melihatnya dengan hati-hati, tapi dia tidak mau pergi. Energi kehidupan manik tulang semacam itu terlalu melimpah, dan nilainya benar-benar di atas obat kekaisaran, yang sangat langka. Dapatkan secepat mungkin. Luming menunjukkan tatapan penuh tekad. Kemudian, tubuhnya terkejut, meledak, dan bergegas menuju tulang putih itu. Pada saat penyelamatan, dia terintegrasi ke dalam sel, dan semua seni rahasia kecepatan meledak. Ini membuat kecepatan Luming meningkat tajam, seperti kilatan petir, menuju tulang putih. Namun, saat Luming mendekati tulang putih, bayangan di bawah dengan cepat menggeliat, lalu ada 5 atau 6 bayangan hitam, dan membunuh Luming. Masing-masing, seperti lembing, tapi sangat cepat. Kilatan. Hati Luming bergerak, dan dia dengan cepat mengubah posisinya untuk menghindari serangan lembing bayangan ini. Namun, bayangan itu tiba-tiba dan dengan cepat meluas di sepanjang tanah, meluas dengan cepat, meliputi area seluas 100 mil, dan kemudian dari segala arah, lembing yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membunuh Luming. Buruk. Wajah Luming sangat berubah. Dia tahu bahwa dia meremehkan musuh dan meremehkan bayangan. Kekuatan bayangan itu di luar imajinasinya. Di segala arah, setidaknya ada 100 lembing bayangan, membunuhnya ke segala arah. Bahkan jika Luming ingin mengelak, sulit untuk menghindarinya. Itu hanya bisa dipatahkan. Rusak. Luming minum, dan seluruh tubuhnya bersinar seperti matahari. Tinjunya terus bermunculan, dan tinjunya meledak ke satu arah. Pada saat yang sama, ada banyak jenis serangan seni rahasia, juga habis-habisan. Hukum naga, raungan naga. Rantai es, 9 rantai menari seperti ular panjang sajak pedang 9 ki, sajak pedang vertikal dan horizontal. Semua jenis serangan menyerang lembing bayangan itu bersama-sama. Ruang ini meledak dan membuat raungan sengit. Di bawah kekuatan yang kuat dan tak tertandingi, serangan jiwa dari lembing bayangan agak terpengaruh. Beberapa dari mereka telah dipelintir dan beberapa telah diperlambat. Tetapi masih sulit untuk memblokir semuanya. Serangan bayangan ini masih ulet. Puff, puff, puff. Darah terciprat kemana-mana, dan Luming memiliki lebih dari selusin luka dalam sekejap, yang ganas dan menakutkan. Operasi Luming pulih sepenuhnya, dan kemudian selangkah, langit naik. Tapi sudah terlambat. Saat ini, bayangan, seperti bola, benar-benar membungkus ruang 100 mil. Suara mendesing. Di atas kepala, ada juga lembing bayangan, yang membunuh Luming. Luming melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih dipukul dan memiliki beberapa luka lagi di tubuhnya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus buru-buru keluar, atau bahkan jika tabu, aku akan dimakan oleh monster ini. Hati Luming berubah. Meski pulih sangat cepat, ia bisa pulih meski kembali cedera. Tapi butuh waktu, butuh energi. Meskipun dia telah menyimpan banyak energi sebelumnya, dia merasakan sekitar 50% darinya, tetapi setelah terluka parah, konsumsi energinya juga sangat luar biasa. Saat ini, dia merasakan energi seluruh tubuh, dalam konsumsi yang cepat. Jadi, dia tidak bisa terjebak di sini. Dia akan bergegas keluar. Pergi.
Luming mengatupkan giginya dan menatap ke satu arah, membuat dampak yang cepat. Pada saat yang sama, tinjunya terus-menerus meledak, dan semua jenis seni rahasia terus bermunculan. Namun, tubuhnya tidak berhenti dan kepalanya lurus. Konsekuensinya adalah dia terus-menerus dipukul, dan luka di tubuhnya semakin banyak. Dia merah karena darah. Tapi dia mengabaikannya dan terus menyerang. Dia bukan orang biasa. Jika orang biasa terluka parah seperti ini, efektivitas tempurnya akan sangat berkurang, dan itu akan sangat berbahaya. Tapi dia tidak akan melakukannya, selama dia bisa keluar, tidak peduli seberapa serius cederanya, dia bisa pulih. Akhirnya, Luming bergegas ke batas bayangan. Di depan matanya, dia terhalang oleh tirai cahaya bayangan hitam. Ledakan. Luming terus meninju, beberapa pukulan mengenai layar cahaya bayangan, tetapi tirai cahaya bayangan tidak bergerak. 3719. Serangan kekerasan, jatuh pada tirai cahaya bayangan tidak bergerak. Tidak berpengaruh. Luming menjadi pucat. Serangannya tidak bisa memecahkan tirai cahaya bayangan. Pada saat ini, tirai cahaya bayangan melawan balik. Dari layar cahaya, ada lembing, membunuh Luming. Tubuh Luming, segera muncul serangkaian luka, sebelum dan sesudah transparan. Luming batuk darah, tapi matanya masih tegas, dan dia tidak kehilangan harapan. Kekuatan tabu. Luming minum. Sel-sel tubuhnya, getaran cepat, gumpalan kekuatan tabu, berdifusi keluar. Kali ini, kekuatan tabu tidak tersembunyi di dalam tubuh, melainkan muncul. Lapisan kekuatan transparan menutupi kepalan tangan Luming. Ledakan. Luming meledak lagi dan membombardir layar cahaya bayangan. Adegan mengejutkan muncul. Luming langsung menerobos tirai cahaya bayangan dengan kepalan tangan. Jeritan melengking keluar dari layar cahaya bayangan, dan kemudian menggeliat dengan cepat. Ledakan. Luming mengeluarkan beberapa tinju berturut-turut, dan jeritan itu terdengar lagi. Tirai cahaya bayangan merayap lebih keras. Kemudian menyusut dengan cepat, dan pengepungan Luming secara alami rusak. Aku tidak menyangka tabu semacam ini bisa melayang di tubuh. Luming mengubah sebuah ide dan tidak berani berhenti sama sekali dan bergegas maju. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari jarak ratusan mil, lalu melihat ke belakang, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Bayangan itu menyusut dan berubah menjadi makhluk gelap. Makhluk ini terlihat seperti harimau. Ia memiliki satu tanduk di kepalanya, yang sangat mirip dengan tulang putih. Apakah bayangan ini berevolusi setelah kematian makhluk tulang putih? Luming mengubah ide dan terus berlari ke depan. Binatang bayangan unicorn, hanya dengan dingin menatap Luming, tidak mengejar. Setelah beberapa saat, tubuhnya berangsur-angsur memudar, dan menyatu kembali ke dalam bayangan tulang putih. Luming terus berlari, sambil berlari, cederanya, saat pulih, kecepatan pemulihannya sangat cepat. Dalam beberapa menit, luka di tubuhnya menghilang, dan luka dalam pulih dengan cepat. Kekuatannya telah ditingkatkan, tidak jauh dari 5 tingkat Senjun. Mata Luming cerah. Dia menemukan bahwa dengan pemulihan cederanya, kultivasinya juga meningkat pesat, dan dia mendekati 4 puncak Senjun. Ini karena, setelah pertempuran sengit, setelah terluka, sel memperbaiki diri dan melepaskan potensinya. Semakin aku dipukuli, semakin kuat aku. Apakah aku tidak akan menjadi masokis setelah itu? Luming terdiam. Cara menumbuhkan kekuatan tabu benar-benar luar biasa. Tentu saja, dia dapat menemukan seseorang secara acak dan berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerang, yang tentunya tidak terlalu efektif. Potensi sebenarnya hanya bisa diilhami oleh perang yang sengit. Ketika Luming bergegas keluar dari hutan, dia pada dasarnya sudah sembuh. Itu anak laki-laki. Hentikan dia. Saat itu, terdengar suara sorakan. Di depannya, sekelompok orang dengan cepat mengejar Luming. Yang pertama sebenarnya adalah Sisi Belalang. Ini adalah orang-orang dari suku Belalang. Setidaknya ada 20 orang kuat, semuanya adalah kaisar semu, bergegas menuju Luming. Sungguh sial. Luming terdiam. Begitu dia bergegas keluar dari hutan, dia bertemu dengan orang-orang dari suku Tianlokas. Wajah Belalang Fang muram, dan dia menatap Luming. Lokas Fang, aku menyelamatkan hidupmu di awal. Jika kamu tidak tahu bagaimana maju atau mundur, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Luming berkata dengan dingin. Risiko kamu sendiri. Kamu bajingan berani mengancam aku. Apa yang kamu? Kutu busuk, hancurkan dia sampai mati. Belalang meraung dan wajahnya bengkok. Luming harus berani menyebutkannya di depannya. Itu hanya menusuk rasa sakitnya dan membuatnya gila. Membunuh. Sekitar 20 calon kaisar berubah menjadi belalang dengan cakar seperti pisau dan membunuh Luming. Mencari kematian. Mata Luming dingin, dan dia seperti pisau.
Dia melewati sisi belalang sekali sebelumnya, yaitu untuk menghindari menyinggung suku Tiang Rasoper dan terjerat oleh suku belalang Tian. Awalnya, dia mengira alam semesta begitu besar sehingga dia tidak akan memiliki kontak lagi dengan sisi belalang. Secara alami, para Tiang Rasopers tidak akan mengejarnya karena dia telah mengalahkannya. Namun tanpa diduga, di situs Tianyu Senguo, akan ada belalang Fang, dan belalang Fang akan membunuhnya. Lu Ming memutuskan untuk tidak memegang tangannya. Wah, wah. Telapak tangan Lu Ming seperti pisau, dan rahasia serangan di telapak tangannya juga dirangsang untuk membuat telapak tangan Lu Ming menjadi sangat tajam. Telapak tangannya terpotong, dan kekosongan terbelah. Dua kaisar dari suku belalang surgawi dibunuh bahkan tanpa berteriak. Sekarang, kekuatan membunuh Lu Ming lebih kuat daripada Xiao Jun. Setelah membunuh dua permaisuri dari suku Tian Lokas, Lu Ming membalikkan tubuhnya dan menyapu telapak tangannya. Cahaya tajam pisau meledak dari telapak tangannya. Tiga kaisar dari suku Tian Lokas dipotong menjadi dua di bagian pinggang, dan kekuatan destruktif keluar dari tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Segera setelah pertarungan usai, 5 calon kaisar terbunuh, sangat rentan. Calon kaisar lainnya, terlihat dingin langsung, wajah pucat, kemana berani pergi, cepat setelah melarikan diri. Namun, karena Lu Ming telah membunuh para ahli dari klan Tian Lokas, dia tidak akan melepaskan tangannya. Lebih baik meninggalkan semua orang ini. Membunuh. Lu Ming mengaum dan mengejar kaisar. Binatang jahat, tantang kamu. Raungan kemarahan, hembusan teror, menuju tekanan Lu Ming. Ledakan. Lu Ming merasa bahwa dia ditabrak oleh sebuah planet. Tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Tuhan. Wajah Lu Ming sangat bermartabat. Di sekitar belalang, seorang lelaki tua keluar dari tubuhnya. Nafas teror datang darinya. Itu sedalam laut. Bunuh, bunuh sampah ini. Belalang mulai minum. Ledakan. Nafas lelaki tua itu bahkan lebih menakutkan. Dia melangkah keluar dan bergegas menuju Lu Ming dengan kecepatan luar biasa. Itu salah. Lu Ming mengerutkan kening. Sebelumnya, ada kaisar dewa dari suku Tian Lokas yang berperang melawan gurita. Lu Ming telah melihatnya, bukan pria ini. Oleh karena itu, Lu Ming ceroboh dan tidak mundur untuk pertama kalinya. Jelas, ada lebih dari satu kaisar yang masuk. Kembali. Tanpa ragu, Lu Ming mundur dan bergegas ke hutan. Aku masih ingin berada di tangan aku. Orang-orang muda penuh dengan ide-ide fantastis. Pria tua itu mencibir dan melangkah keluar selangkah demi selangkah, mengulurkan tangan besar yang kering dan meraihnya. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat. Di udara tinggi, ada 9 pedang yang tergantung terbalik di kehampaan, menebas ke arah Lu Ming. Buka untukku. Lu Ming meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan tempur 5 kali dari formula kata pertempuran juga didesak secara ekstrim. 3720. Lu Ming menggunakan semua kekuatannya, 5 kali kekuatan tempur dari kode perang, dan terus meluncurkan lusinan gerakan. Ketika dandang. Serangan Lu Ming, itu membombardir sebuah tenda pisau di depannya, seperti membombardir pedang logam, dan itu membuat suara yang sangat keras. Klik. Lalu, di tenda Dao Dao, ada banyak retakan. Dengan serangan terakhir Lu Ming, Dao Mang runtuh dan hancur. Bentuk tubuh Lu Ming meledak. Anak ini. Lelaki tua dalam kondisi ketuhanan mengecilkan pupilnya dan menunjukkan warna yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir, Dewa Raja Empat Berat, sebenarnya bisa mematahkan pisaunya, ini membiarkan matanya membunuh peluang ledakan-ledakan. Dia begitu luar biasa sehingga dia dihancurkan oleh pria 4 kali lipat. Apa wajahnya? Membunuh. Orang tua di Sen Huangjing memberikan minuman dingin, menggerakkan gaya asli, menekan telapak tangannya, dan 8 tenda dao yang tersisa memancarkan kecemerlangan cerah, yang sangat meningkatkan kekuatan. Dia memotong kepala Lu Ming. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berlari ribuan mil jauhnya. Namun, lelaki tua di negara bagian Sen Huang lebih cepat. Pedang itu dipotong dan menutupi puluhan ribu li. Lu Ming diselimuti, dan tidak ada jalan keluar. Rusak. Lu Ming minum dan membombardir dengan sekuat tenaga, mencoba mematahkan ujung pisaunya. Mengaum. Raungan sengit pecah, kekuatan meluap, hutan dibuka, dan pohon-pohon kuno terus-menerus retak. Pada akhirnya, Lu Ming memblokir aun pisau, tapi kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Lu Ming memblokirnya, dia juga terluka. Ada bercak darah di tubuhnya, semuanya dipotong oleh kekuatan pisau, dan darah mengalir lurus. Tulang tangannya, retak semua. Tulangnya terlihat jelas. Namun, Lu Ming baru saja memblokir sebuah tenda pisau, masih ada 7 di atas kepalanya. Kaisar ilahi benar-benar kuat. Wajah Lu Ming serius. Aku yakin itu tidak akan berhasil. Dia masih jauh dari itu.
Luming menginspirasi semua metode tubuh dan rahasia kecepatan, yang meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Sua-sua-sua. Tubuhnya dengan cepat melintas, seolah-olah, di seluruh gunung dan ladang, adalah sosok manusia. Pada akhirnya, beberapa pisau jatuh dan jatuh ke tanah. Retakan sepanjang beberapa ratus ribu mil langsung dibuka di tanah, yang masuk jauh ke bawah tanah. Namun, masih ada beberapa tenda pisau yang tidak terhalang. Bagaimanapun cara Luming mengelak, sepertinya terkunci di dalam dirinya. Akhirnya, Luming dipukul, tubuhnya terbang keluar seperti cangkang, menghancurkan banyak pohon. Sakit, sakit terbakar. Tubuh Luming hampir terbelah dua. Dapat dikatakan telah terbelah menjadi dua bagian, tidak, itu adalah tiga bagian, karena dia dipotong oleh dua pisau, tubuhnya benar-benar terbelah, dan hanya tersisa beberapa otot untuk menghubungkan tubuhnya. Di semua sel tubuh, selalu ada energi yang muncul. Tubuh Luming pulih dengan cepat. Otot-otot itu, seperti ular kecil, menghubungkan tubuh yang terpisah menjadi satu. Hanya dengan beberapa tarikan napas, tubuh Luming terhubung. Dia berlari dengan liar dan bergegas menuju hutan. Menghadapi seorang kaisar, dia sama sekali bukan tandingannya. Aku khawatir bahkan sulit untuk melarikan diri. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu harus mengandalkan kekuatan eksternal. Luming memikirkan tulang putih, bayangan seperti makhluk. Monster macam apa ini? Melihat pemandangan ini, orang-orang dari klan Belalang Tian memukuli hati mereka dengan keras. Itu tidak bisa dipercaya. Luming, ditabrak oleh Kaisar Dewa berturut-turut, tubuhnya telah terbelah, dan dia terluka parah seperti itu. Jika orang lain mati, dia tidak bisa mati lagi. Namun, Luming sebenarnya baik-baik saja. Ketangguhannya sangat mengerikan sehingga sulit dipercaya. Beberapa napas, cedera yang begitu berat, sebenarnya banyak pulih. Bahkan lelaki tua di Shen Huangjing, jantungnya berdetak kencang, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Mengejar. Orang tua Shen Huangjing minum dengan dingin dan melangkah keluar, mengejar Luming dengan gila-gilaan. Jangan biarkan dia kabur. Alun-alun belalang mengaum, mengambil tuan klan belalang hari, mengejar ke arah Luming. Luming meledakkan kecepatan hingga ekstrim dan bergegas menuju ke arah tulang putih. Di saat yang sama, mereka juga ingin menghindari serangan lelaki tua di Shen Huangjing. Dalam perjalanan, Luming dipukul beberapa kali dan mengalami kerusakan berat. Untungnya, Luming adalah tabu dan nyaris tidak selamat. Ini dia. Begitu mata Luming berbinar, dia akhirnya melihat tulang putih itu. Dia bergegas ke tulang putih tanpa ragu-ragu. Apakah itu manik tulang? Mata lelaki tua dalam keadaan ilahi itu cerah. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke tulang putih, melambai pada saat yang sama, memotong beberapa tenda yang mengerikan, dan memotong ke Luming. Saat itu, di bawah tulang putih, bayangan mulai menggeliat dengan keras, dan selusin lembing bayangan meledak. Keluar. Kebanyakan dari mereka ditusuk pada lelaki tua Shen Huangjing, dan hanya sedikit yang menyerang Luming. Ini karena ancaman dari lelaki tua di Shen Huangjing jauh lebih kuat daripada ancaman Luming. Ledakan, ledakan. Lembing bayangan, mengenai tenda pisau, segera mematahkan tenda pisau, dan terus menusuk ke arah lelaki tua di alam dewa. Orang tua Shen Huangjing mengubah wajahnya, dan tangannya menebas dengan liar. Pisaunya melayang di udara. Dia mengeluarkan serangan yang mengerikan dan memblokir lembing bayangan. Luming, menutupi tinjunya dengan kekuatan tabu, juga memblokir lembing bayangan. Mengaum. Dari bayangan di bawah tulang putih, terdengar suara gemuruh, dan kemudian bayangan itu bergerak cepat, menutupi seluruh area seluas 100 li. Ke segala arah, setidaknya ratusan lembing bayangan menikam Luming dan lelaki tua di Shen Huangjing. Tentu saja, kebanyakan dari mereka ditikam oleh lelaki tua Shen Huangjing. Lawan lelaki tua itu dengan sekuat tenaga. Lembing bayangan ini berisi serangan jiwa. Bahkan dia harus berhati-hati. Luming, di sisi lain, mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan tabu, dia bergegas ke tirai cahaya bayangan, menghancurkan tirai cahaya bayangan dengan satu pukulan, dan dengan kilatan bentuk tubuh, dia berlari keluar dari tirai cahaya dan berlari. Brengsek. Orang tua di Shen Huangjing meraung dan berjuang keras untuk memblokir serangan lembing bayangan dan bergegas ke arah pelarian Luming. Tapi ketika dia bergegas ke tempat Luming berada, tirai cahaya bayangan telah sembuh kembali. Ledakan. Orang tua Shen Huangjing dipotong di layar cahaya bayangan dengan pisau. Layar cahaya bayangan bergetar hebat, tapi tidak langsung rusak. Terobosan. Lelaki tua itu meraung di alam dewa, kekuatannya melesat ke malam, dan cahaya pedang yang luas menembus langit dan bumi, dan memotong segala arah. Akhirnya, di bawah serangan umum lelaki tua di Shen Huangjing, tirai cahaya bayangan menyusut dan berubah menjadi makhluk dengan tubuh hitam dan satu tanduk di kepalanya. Sekilas, makhluk ini tahu bahwa dia bukan entitas, dan tubuhnya sedikit bengkok.
Pemandangan kaisar belum menyapu tanah. Brengsek. Orang tua di Shen Huangjing marah dan wajahnya menjadi pucat. Dalam rangkaian perang barusan, meskipun dia memecahkan tirai cahaya bayangan, dia juga menderita beberapa luka. Jiwanya terluka. Terima kasih sudah subscribe Penatua.